Sang Tabib Penakluk Dinasti episode 10. Mendengar ada jembatan 5 mil di hulu, Lin An buru-buru berterima kasih. Lagi pula, 5 mil tidaklah jauh, dan berjalan menyeberangi jembatan akan lebih aman daripada naik perahu. Terlebih lagi, perahu kecil yang disiapkan lelaki tua itu mungkin tidak akan mampu menahan beban mereka bertiga. Saat mereka bersiap berenang melawan arus, lelaki tua itu berkata, "Sayangnya, hujan deras akhir bulan lalu menyebabkan banjir bandang dan menghancurkan jembatan. Jika kita benar-benar ingin menyeberang, kita harus menyusuri sungai Tongji sejauh 70 mil, di mana ada jembatan Yongji." Mendengar ini, Lin An langsung tersenyum. Apa dia bercanda? Orang tua ini jelas-jelas sedang menggodanya. Apa gunanya membicarakan jembatan yang rusak? Ada jembatan di hilir, dan jaraknya 70 mil. Bukankah itu berarti dia harus menunda perjalanan kita sehari lagi? Tuan, bisakah Anda mengantar kami menyeberangi sungai? Harganya bisa dinegosiasikan. Nelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mencari nafkah dengan menangkap ikan, bukan dengan mengangkut orang menyeberangi sungai." Liang Dazuang berkata, "Tuan, tahukah Anda siapa tuan muda kita?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dihentikan oleh Lin An dengan tatapan tegas. Nelayan itu tertawa dan berkata, "Semua orang sama saja. Kaisar atau pion, menurutku, kita semua hanya sekadar singgah. Kita bertemu hari ini, tapi mungkin kita takkan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Aku harus menghemat energiku untuk menikmati sisa waktuku. Kenapa aku harus ikut campur dalam urusanmu?" Lin An, mendengar percakapan halus nelayan itu, tahu bahwa ia bukan orang desa biasa. Ia tersenyum dan berkata, "Tuan, bagaimana mungkin Tuan bisa membuat pengecualian dan memberi kami tumpangan?" Nelayan itu mengelus jenggotnya, tersenyum pada Lin An, dan berkata, "Kau berpakaian seperti seorang sarjana. Aku ingin tahu seberapa banyak pengetahuanmu." Lin An berkata, "Apakah kau akan mengujiku, Tuan Tua?" Ia mengubah cara bicaranya kepada nelayan itu dari Pak Tua menjadi Tuan Tua, dan dalam hatinya ia menjadi berhati-hati dan hormat. Ia secara halus merasa bahwa nelayan ini bukanlah orang biasa, dan kemunculannya di sini mungkin bukan suatu kebetulan. Nelayan itu berkata, "Ada banyak orang yang suka menipu di dunia ini. Aku punya sebuah syair. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan segera menyeberangkanmu." Lin An menjawab dengan sigap, "Tolong berikan saya baris pertama bait ini, Pak Tua." Bait-bait adalah keahliannya. Ia telah mempelajari banyak bait terkenal dari zaman kuno dan modern di kehidupan sebelumnya, itulah sebabnya ia mampu memukau semua orang dengan keahliannya di klub kaligrafi Pavilion Yan Shui di kemudian hari. Nelayan tua itu berkata, "Dua penyeberangan di jembatan selatan itu bagaikan pesawat ulang-alik, menenun brokat melintasi sungai." Ia memilih jenggotnya pelan, senyumnya penuh kepuasan. Baris pertama bait ini telah membingungkan banyak cendekiawan sebelumnya. Jadi menguji Lin An hari ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang. Nelayan tua itu tidak tahu bahwa Lin An telah mempelajari banyak bait kuno dan modern, dan setelah mendengar baris pertama, ia sudah memiliki jawabannya di benaknya. Lin An menatap menara-menara tinggi di tepi barat dan berkata sambil tersenyum, "Anak-anak muda, sungguh berani." Menara terakhir di tepi barat bagaikan pena, menulis di langit. Setelah mendengar baris keduanya, nelayan tua itu mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Baris pertamanya penuh semangat, sementara baris kedua Lin An penuh semangat dan padanannya rapi dan cerdas. Pemuda ini sungguh berbakat. Meskipun Liang Dazuang tidak mengerti apa itu bait, ia tahu tuan muda telah menang ketika mendengar sorak-sorai nelayan tua itu, dan ia bertepuk tangan dengan gembira. Murong Feiyan telah menyaksikan keterampilan menulis bait Lin An lebih dari sekali, tetapi setelah mendengarnya menyelesaikan bait ini, ia merasa bangga dan terhormat. Mungkin karena posisi mereka, tetapi sekarang ia dan Lin An tak diragukan lagi berada di pihak yang sama. Nelayan tua itu mengundang ketiga pria itu naik. Setelah Liang Dazuang naik, perahu itu mulai tenggelam dengan jelas. Ia gemetar ketakutan dan berkata, "Perahu ini terlalu kecil. Saya khawatir tidak akan mampu menahan beban kita semua." Nelayan tua itu berkata dengan nada meremehkan, "Meskipun perahuku kecil, ia mampu membawa bintang-bintang, matahari, dan bulan. Bagaimana mungkin aku tidak bisa membawa seorang pelayan?" Ketika Liang Dazuang mendengar dia memandang rendah dirinya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk membalas. Tetapi ketika dia melihat bahwa Lin An cukup hormat kepada nelayan tua itu, dia tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Perahu itu perlahan meluncur di sepanjang sungai Tongji. Nelayan tua itu, yang sudah tua, bergerak lambat, sehingga Lin An menawarkan diri untuk membantunya mendayung perahu. Meskipun ia pernah berpengalaman mendayung perahu taman sebelumnya, ia tidak berpengalaman mendayung di sungai yang deras. Setelah nelayan tua itu menyerahkan perahu kepadanya, ia mengerahkan upaya yang cukup besar, tetapi perahu itu hanya berputar-putar di sungai, bergerak mundur, alih-alih maju. Nelayan tua itu mengambil dayung sambil tersenyum dan berkata, "Kau pikir aku tua dan terlalu lemah untuk mendayung pelan, tapi kalau aku mendayung, setidaknya perahu akan terus melaju. Di tanganmu, tergesa-gesa hanya akan sia-sia."
Lin An mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Bukannya aku menganggapmu terlalu lambat, aku hanya tidak ingin kamu terlalu lelah, jadi aku membantumu berbagi beban. Nelayan tua itu berkata, mendayung perahu itu seperti hidup. Kau harus tahu bedanya antara mengikuti arus dan melawannya. Dan kau harus tahu arah tujuanmu. Hanya dengan menguasai kedua hal ini, kau bisa berlayar dengan mudah. Lin An terdiam, menatap air sungai yang keruh dengan penuh pertimbangan. Meskipun kata-kata nelayan itu sederhana dan lugas, kata-katanya mengandung kebenaran yang mendalam. Murong Feiyan sudah tahu bahwa nelayan tua ini bukan warga biasa. Wawasan dan pengetahuannya luar biasa. Ia berbisik, Pak Tua, apakah baru saja terjadi banjir bandang di sini? Nelayan tua itu mengangguk dan berkata, itu terjadi beberapa kali setiap tahun. Tahun ini tidak separah itu. Hanya saja jembatan Qingyun yang berusia 200 tahun runtuh akibat banjir. Dulu, siapapun yang melewati Kabupaten Qingyun akan berjalan di jembatan itu untuk mendapatkan keberuntungan dan kemujuran, yang dikenal sebagai pendakian yang mulus menuju kejayaan. Kali ini, kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Liang Dazuang berkata, kita tidak akan pergi untuk sementara waktu. Jembatan ini harus diperbaiki cepat atau lambat, jadi tuan muda kita ditakdirkan untuk berjalan di jembatan Qingyun. Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi pria ini lagi. Dia masih terlalu banyak bicara. Nelayan tua itu tersenyum dan berkata, saya pasti akan berjalan-jalan jika ada kesempatan. Selain jembatan ini, tidak ada lagi yang layak disebutkan di Kabupaten Qingyun. Lin An berkata, Pak Tua, saya dengar Kabupaten Qingyun adalah daerah termiskin di Sichuan. Saya jadi penasaran, apakah rumor ini benar? Kabupaten Qingyun terletak di ujung paling barat Sichuan, dikelilingi pegunungan, sehingga menyulitkan transportasi. Selain itu, pegunungan di sekitarnya merupakan rumah bagi beragam suku, termasuk banyak bandit berkuda yang sering turun ke jalan untuk merampok, membuat penduduknya semakin melarat. Kemiskinan memang tak terelakkan. Namun, kemiskinan tidak selalu buruk. Seperti kata pepatah, ketika keadaan sulit, perubahan adalah kuncinya, dan perubahan membawa kesuksesan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa dinilai hanya dari permukaannya saja. Lin An mengangguk. Kata-kata nelayan tua itu penuh dengan materialisme dialektis yang sederhana. Nelayan tua itu berkata, Tuan muda, Anda seorang pria yang berpenampilan berwibawa, berpenampilan elegan, dan berbakat luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda datang ke Qingyun untuk mengunjungi kerabat dan teman, atau untuk berwisata dan menjelajah? Lin An tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, bukan keduanya, aku hanya orang yang lewat. Kata-kata itu baru saja diucapkan oleh nelayan tua itu. Nelayan tua itu tak kuasa menahan tawa ketika mendengarnya berkata begini seorang pejalan kaki. Haha, ya, siapa di dunia ini yang bukan pejalan kaki? Tanpa mereka sadari, perahu sudah sampai di seberang. Lin An melompat ke darat terlebih dahulu, berpegangan pada tali, dan membantu Murong Feiyan dan Liang Dazuang mendarat satu persatu. Ia juga meminta Murong Feiyan untuk mengeluarkan 5 tael perak sebagai tanda terima kasih. Nelayan tua itu, tanpa berkedip, meraih sebatang bambu dari perahu dan mendorongnya dari tepi sungai. Tiba-tiba, perahu itu terombang-ambing menuju tengah sungai. Dalam sekejap, sosok kurus lelaki tua itu sudah samar-samar di air yang berkabut, hanyut terbawa arus. Suaranya terbawa angin menara di ujung tepi barat bagaikan pena, menulis kata-kata dari surga. Aku ingin melihat bagaimana penamu bisa menulis kata-kata seperti itu. Lin An memperhatikan Ye Qingzhou menghilang dari pandangan sebelum melanjutkan perjalanannya. Tembok-tembok Kabupaten Qingyun rendah dan bobrok. Meskipun hari sudah siang, gerbang kota masih jarang dilalui kendaraan. 2 prajurit veteran yang menjaga gerbang mengobrol, nyaris tak melirik orang yang lewat. Penjagaan mereka bahkan lebih longgar daripada di kota Siezhou. Semangat juang dan kehadiran militer semacam ini merasuki setiap sudut Dakang. Setelah lebih dari 500 tahun sejarah yang gemilang, dinasti Dakang, seperti semua dinasti dalam sejarah, perlahan-lahan merosot. Memasuki kota, sebagian besar pejalan kaki mengenakan pakaian compang-camping, rumah-rumah rendah dan bobrok, dan jalan-jalan sempit dipenuhi dengan nada dekadensi dan dekaden. Ketiganya baru di sini, jadi mereka cukup takjub dengan lingkungan sekitar, mengamati sekeliling. Liang Dazuang menelan ludah dan berkata, tempat ini tidak sebagus ibu kota, atau bahkan sebagus Siezhou. Lin An berpikir dalam hati, omong kosong apa yang kau bicarakan? Qingyun hanyalah kabupaten kecil. Bagaimana bisa kau membandingkannya dengan ibu kota Dakang atau kota Sichuan yang terkenal? Bukankah ini membandingkan kota setingkat kabupaten dengan kota setingkat wakil provinsi atau provinsi? Liang Dazuang berkata, bahkan tidak ada rumah layak di Kabupaten Qingyun. Benar-benar menyedihkan. Lin An merasakan hal yang sama. Ayahnya kejam, membuangnya ke tanah tandus dan miskin ini, tempat burung maupun ayam tak bisa bertelur. Yang lebih menyedihkan, setibanya di Kabupaten Qingyun, ia bahkan bukan pejabat tertinggi, hanya seorang hakim daerah, dengan bupati di atasnya. Melihat sekeliling,
Ia merasakan sedikit keputusasaan. Tempat miskin ini mungkin tak menawarkan apapun. Namun karena ia sudah di sini, ia harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Setelah berbelok di tikungan, mereka tiba-tiba melihat sebuah rumah besar dengan gerbang yang tinggi. Karena bangunan itu muncul begitu tiba-tiba, kesan visualnya begitu kuat. Gerbang berpernis merah tua, paku pintu berlapis emas, dan dua singa batu megah di depan gerbang itu lebih besar daripada yang ada di rumah Shangshu milik keluarga Lin di ibu kota. Dan keseluruhan bangunannya juga lebih megah daripada milik keluarga Hu. Tak heran jika bangunan ini muncul di ibu kota. Lagi pula, ibu kota adalah tempat di mana naga dan harimau bersembunyi di mana-mana, dan terdapat banyak pangeran dan bangsawan. Namun, di sini, di Qingyun, sebuah kota kecil di perbatasan barat daya, halaman seperti itu tampak sangat menarik perhatian. Lin An menatap plakat horizontal di gerbang. Di sana terdapat dua karakter emas besar Wan Fu yang tertulis di latar belakang hitam. Kesan pertama Lin An adalah bahwa ia adalah seorang taipan lokal. Kita tidak bisa menilai sesuatu dari penampilannya. Ia tidak menyangka bahwa keluarga kaya raya seperti itu bersembunyi di Kabupaten Qingyun yang kumuh ini. Kedua pelayan di gerbang juga bertubuh kekar, berbahu lebar dan berpinggang lebar, pakaian mereka cerah dan semarak. Mereka mengenakan seragam bela diri hitam, diikat dengan sabuk sutra merah selebar 2 inci, sepatu bot hitam bersol tipis, dan topi pelayan hitam segi 8. Berdiri di tangga, mereka memandang rendah semua orang. Mungkin karena Lin An dan rekan-rekannya terlalu lama melirik gerbang, mereka menjadi kesal. Mata mereka terbelalak serempak, dan mereka bertanya dengan galak, "Apa yang kalian lihat? Apa bagusnya?" Lin An, yang baru di Qingyun, merasa tidak perlu berdebat dengan para pelayan Wan Menshan. Karena merasa lebih baik menghindari keributan lebih lanjut, Murong Feiyan pun bersiap untuk pergi. Namun, Liang Dazuang tidak yakin. Kedua pria ini adalah pelayan, begitu pula dirinya. Dari segi status, ia merasa seorang pelayan di Shangshu Menshan bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap. Mereka hanyalah anjing penjaga seorang bangsawan desa, tetapi mereka berani bertindak begitu arogan. Liang Dazuang mencibir, "Apa yang sok penting? Dia hanya seorang penjaga." Mendengar hal itu, kedua pelayan Wan Menshan menjadi marah. "Keluar dari sini sekarang, atau aku akan membiarkan anjing-anjing itu menggigitmu." Liang Dazuang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin An memanggilnya kembali. "Ayo, ayo. Kamu sudah bepergian jauh, rumah-rumah mewah apa yang belum kamu lihat? Jangan bertingkah seperti orang desa." Liang Dazuang menelan ludahnya. Meskipun enggan, ia tetap tidak berani menentang perintah tuan muda. Ia tidak mengerti mengapa Lin An tiba-tiba menjadi begitu pendiam. Di ibu kota, ia adalah putra Menteri Pendapatan Lim Buei dan tuan muda tertua dari keluarga Hu. Ia datang ke Kabupaten Qingyun untuk menjadi pejabat. Ia adalah wali kota Kabupaten Qingyun yang ditunjuk oleh pengadilan dan pejabat senior di negeri ini. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi para pelayan Wan Menshan yang memerintahnya? Saat itu, samar-samar terdengar gonggongan anjing dari dalam rumah. Lin An dan Murong Feiyan sudah pergi. Liang Dazuang berbalik dan melihat. Kedua pelayan di gerbang rumah Wan berkacak pinggang dan membusungkan dada, tampak arogan dan kasar. Liang Dazuang mengumpat dalam hati, "Apa yang begitu arogan tentangmu, anjing? Meskipun kita berdua pelayan, aku juga seorang bangsawan di antara para pelayan. Kau hanya anjing penjaga desa. Kau pikir tuanmu kaya? Jadi kau pikir kau begitu hebat? Sebaiknya kau jangan jatuh ke tanganku lagi." Lin An bukanlah orang yang mudah menahan amarah. Melihat kedua pelayan Wan Menshan begitu arogan, ia sedikit marah. Namun, dalam hal pengembangan diri, ia jauh lebih canggih daripada Liang Dazuang. Terus terang, ia menyembunyikannya lebih dalam. Balas dendam seorang pria sejati tidak pernah terlambat. "Saya baru tiba hari ini dan tidak familiar dengan situasi di Kabupaten Qingyun. Saya bukan orang yang berkedudukan tinggi sehingga tidak perlu repot-repot mengurus kedua pelayan itu. Tapi setelah 2 hari ini, hehe." Lin An memikirkan kemenangannya, senyum sinis tak sengaja tersungging di bibirnya. Tanpa diduga, senyum sinis yang sekilas itu tertangkap oleh Murong Feiyan. Tanya Murong Feiyan, "Apa kau pikir balas dendam tak pernah terlambat? Jadi kau akan menunggu sampai kau lebih mapan baru membalas dendam?" Lin An tak kuasa menahan tawa. Ia menatap mata jernih Murong Feiyan dan berkata, "Feiyan, aku merasa kau semakin memahamiku. Aku merasa polos di hadapanmu. Tidak perlu mengenal orang sepertimu. Mengubah negara itu mudah, tapi mengubah karakter itu sulit." Lin An tersenyum sinis dan berkata, "Jadi, aku ingin mengingatkanmu, lebih baik jangan menyinggung orang sepertiku. Kalau tidak aku akan membuatmu. Apa yang berani kau lakukan?" Mata Murong Feiyan terbelalak lebar, dan dia tampak siap melawannya dengan pedang dan senjata. Ekspresi Lin An tiba-tiba berubah lagi. "Itu untuk orang lain. Kita berbeda. Kita telah melewati hidup dan mati bersama. Di hatiku, kau telah lama dianggap sebagai orang kepercayaanku." "Hah!" Jelas-jelas mencibir.
Meskipun ia merasa sedikit malu karena kata-kata ini, ia menyadari bahwa setelah tinggal bersama Lin An cukup lama, bahkan ia menjadi pandai berakting, mengatakan satu hal di permukaan tetapi berbeda di dalam hatinya. Yamen Kabupaten Qingyun terletak di jalan timur di Kabupaten Qingyun, menghadap ke selatan. Yamen ini termasuk dalam wilayah pusat kota kabupaten. Ukurannya sedang dan mencakup area seluas sekitar 10 mu. Terdapat total 27 ruangan di sepanjang sumbu tengah dan garis timur barat. Meskipun jumlah ruangannya tidak banyak di antara Yamen Kabupaten setingkat, terdapat aula utama, aula kedua, aula ketiga, penjara, dapur, rumah hakim kabupaten, kandang kuda, dan kuil untuk para dewa. Terdapat juga taman belakang seluas setengah hektar di antara rumah hakim kabupaten dan aula ketiga. Taman belakang ini digunakan untuk para Yamen dan taman depan untuk hakim kabupaten. Seperti kata pepatah, sumber daya dibagi, dan seluruh Yamen Kabupaten bisa dikatakan memiliki semua yang dibutuhkan. Hanya saja, bangunannya sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki dan tampak tua serta bobrok. Di sebelah utara jalan timur terdapat sebuah gapura kayu dengan 4 pilar dan 3 pintu, menyerupai aula kuil. Lebarnya 4 syang. Pilar aula utama yang menjulang tinggi dan pilar-pilar samping aula sekunder masing-masing ditopang oleh 2 kolom diagonal, yang ditopang oleh batu-batu penyangga pilar di dasarnya. Bagian atas aula utama dan sekunder memiliki lengkungan 4 sudut dan 9 anak tangga. Plakat aula utama bertuliskan King Tian Lang Lang menghadap ke selatan, dan Chuan Hua di utara. Pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan lunar, hakim kabupaten akan menyampaikan ajaran ilahi di sini untuk mendidik masyarakat, sehingga gapura ini dinamai Chuan Hua Fang. Di sisi selatan Chuan Hua Fang, di atas sebuah tugu sumire, berdiri sebuah dinding kasa, dengan panjang 7 zhang dan tinggi 2 zhang. Sisi yang menghadap utara menampilkan lukisan seekor binatang aneh yang menyerupai kilin. Lin An menatap monster itu lama sekali, menggelengkan kepala, dan berkata, kilin ini digambar dengan baik. Murong Feiyan menatapnya dengan aneh dan berkata, ini bukan kilin, ini namanya keserakahan. Lihatlah keempat kukunya seperti lembu, tanduk di kepalanya, sisik di tubuhnya, ekornya melengkung tinggi, mulutnya terbuka lebar, matanya melotot, seolah ingin menelan matahari terbit di atas permukaan laut di depannya. Legenda mengatakan bahwa keserakahan memiliki kekayaan tak terbatas di bawah kakinya dan di sekelilingnya, tetapi hatinya masih belum puas. Suatu hari, ia pergi ke pantai untuk minum air dan melihat bayangan matahari mengambang di lautan. Karena mengira itu matahari, ia melompat ke laut, mencoba menelannya, tetapi ditelan oleh ombak yang bergulung dan tenggelam. Pemerintah melukis gambar korupsi di dinding layar, terutama untuk memperingatkan para pejabat agar disiplin dan jujur, serta menghindari korupsi dan memutarbalikkan hukum, agar mereka, seperti pejabat yang korup, tidak membawa kehancuran mereka sendiri. Kata-kata Murong Feiyan sangat mendalam, seolah-olah ia menggunakan kesempatan itu untuk menjawab pertanyaan Lin An. Dan menyelesaikan keraguannya sebagai peringatan. Entah kenapa, dia selalu merasa Lin An bukanlah pejabat yang jujur. Lin An, teringat cerita itu, mengangguk dan berkata, seperti kata pepatah, orang serakah akan menelan gajah, orang serakah akan menelan matahari. Jangan terlalu serakah. Dalam hatinya, ia tidak setuju. Siapa di dunia ini yang tidak serakah? Keserakahan bisa jadi soal kadar. Menara-menara Jiao Huafang yang menjulang tinggi berdiri berhadapan dengan gerbang Yamen Kabupaten yang agak rendah di sebelah utara. Gerbang Yamen Kabupaten Qingyun selebar 3 ruang, dengan lorong tengah diapit oleh dinding-dinding berbentuk 8 yang menjadi ciri khas Yamen. Inilah asal mula pepatah, pintu masuk Yamen berbentuk 8. Jika Anda punya kasus tetapi tidak punya uang, jangan masuk. Sepasang singa batu yang megah mengapit gerbang, dan di sebelah timur, terdapat sebuah gendang besar, tempat para pelapor dapat menabuh gendang untuk menyampaikan keluhan mereka. 2 orang Yamen menjaga pintu masuk Yamen. Mereka mengenakan gaun katun biru berkeras silang dengan lengan sempit dan lipatan rapat, serta selempang kain merah yang diikatkan di pinggang. Pakaian mereka tidak baru maupun usang. Saat itu sore hari di awal musim panas, dan matahari bersinar terik. Kedua pria itu terbakar matahari dan berkeringat. Di satu tangan, mereka masing-masing bersandar pada tongkat air dan api. Kedua pria ini adalah wajah Yamen Kabupaten, dan citra mereka sangat penting. Betapapun sepinya gerbang, mereka diwajibkan untuk berdiri di sana dengan sopan. Ini tentu saja merupakan pekerjaan yang berat. Mereka biasanya disebut menzi, dan mereka adalah yang berpangkat paling rendah dari 3 shift Yamen. Kedua pelayan Yamen itu awalnya mengira Lin An dan kedua rekannya datang untuk menabuh genderang dan mengajukan keluhan, tetapi mereka langsung sedikit bersemangat. Lagi pula, masih ada satu orang yang datang ke gerbang atas inisiatifnya sendiri sejak pagi. Namun, mereka segera menyadari ada yang tidak beres ketiga pria itu tidak menabuh genderang, melainkan berjalan lurus menuju gerbang. Li Er, yang berdiri di sebelah kanan, berteriak, "Hei, hei, aku bicara padamu. Apa yang kau lakukan? Kau harus menabuh genderang dulu untuk mengeluh."
Tuan sedang istirahat. Lin An tersenyum dan berkata, saya tidak akan mengeluh. Kalau kalian di sini bukan untuk mengadu, apa yang kalian lakukan? Buka mata kalian dan lihatlah. Ini Yamen Kabupaten Qingyun. Apa kalian pikir siapapun boleh masuk ke kantor pemerintahan? Dua pelayan Yamen menyilangkan tongkat air dan api mereka untuk menghalangi jalan masuk utama, lalu berdiri di tangga, menatap Lin An dan dua orang lainnya. Para pejabat lebih tinggi derajatnya daripada rakyat, dan dalam benak mereka menganggap diri mereka pejabat. Tentu saja, sikap seperti ini hanya ada di hadapan rakyat biasa. Para pelayan Yamen juga memiliki pangkat yang berbeda-beda, umumnya dibagi menjadi dua kategori Ninsuang, Kuding, Douji, dan Pai Bing adalah warga negara yang baik, sementara Zhao, Kuai, Bu, Koroner, sipir penjara, dan penjaga pintu adalah orang-orang kelas bawah. Orang-orang kelas bawah ini dikategorikan sebagai pelacur, penghibur, dan budak. Para pelayan Yamen kelas bawah, termasuk keturunan mereka, tidak diizinkan mengikuti ujian kekaisaran, juga tidak diizinkan menyumbangkan uang untuk membeli jabatan resmi. Mereka dibenci oleh kaum bangsawan. Mereka hanya dapat menggunakan kekuasaannya saat orang datang dan pergi. Tetapi seringkali semakin kecil kekuasaan seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan menggunakannya secara ekstrim. Meskipun dikenal sebagai detektif wanita terkemuka di ibu kota, ia tidak memiliki status swastaga. Namun, dibandingkan dengan para Yamen setempat, ia menganggap dirinya berbeda secara fundamental. Bukan karena ia memiliki silsilah, melainkan karena sifat zamannya, yang dibentuk oleh didikan yang diterimanya. Dalam masyarakat yang sangat terstratifikasi ini, orang-orang mau tidak mau menilai satu sama lain berdasarkan status. Lin An mendesah dalam hati. Para pelayan Yamen ini semua buta akan kebenaran. Aku hakim daerah yang baru. Apa kau tidak melihatnya? Dia benar-benar tidak bisa disalahkan untuk ini. Gelar hakim daerah tidak tertulis di wajahnya. Apalagi ketiga pelayan berdebu ini, wajah mereka tertutup debu. Entah dari penampilan atau aksen mereka jelas berasal dari tempat lain. Liang Dazuang telah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, jadi di sini, ia memutuskan untuk tutup mulut. Tuan muda selalu ada untuk mendukungnya. Seorang pelayan yang baik seharusnya rela berdiri di belakang tuannya, membiarkannya menangani semua tugas yang tampak. Menanggung kesulitan dan menanggung kesulitan adalah tugas mereka. Murong Feiyan tidak mau repot-repot berdebat dengan para pelayan Yamen ini. Setelah bertugas di prefektur Jingzhou selama bertahun-tahun, ia terbiasa dengan berbagai praktik buruk para pejabat. Wajah para pelayan ini merupakan bukti betapa piciknya birokrasi. Lin An tidak marah dan berkata dengan wajah riang, saya ingin bertemu dengan hakim daerah. Sebelum datang ke sini, ia sudah tahu bahwa hakim daerah itu adalah Su Qinglian, yang tahun ini berusia 47 tahun, dan telah menjabat di Kabupaten Qingyun selama 2 tahun. Menurut sistem kepegawaian Dakang, pejabat daerah diganti setiap 3 tahun, yang berarti Su Qinglian harus mundur tahun depan. Setelah Su Qinglian pergi, ia, sebagai orang kedua di Kabupaten Qingyun, secara alami akan menjadi hakim Kabupaten Qingyun. Memikirkan hal ini, Lin An merasa sedikit pusing. Meskipun orang ini belum pernah menjadi pejabat sebelumnya, karena ia seorang pejabat, ia harus menjadi bosnya. Jangan bicara tentang hal lain. Di rumah sakit, sistem tanggung jawabnya adalah direktur, dan sekelompok wakil direktur hanya sebatas nama. Setiap kwitansi di atas 500 yuan harus ditandatangani oleh bos. Meskipun sikap Lin An baik, para pelayan Yamen tidak mempercayainya. Li Er mencibir, kau pikir kau siapa? Apa tuan kami orang yang bisa kau kunjungi begitu saja dengan sekelompok orang acak? Lin An hendak mengungkapkan identitasnya, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara dari luar. Ia melihat dua orang berjalan menuju kantor pemerintah daerah, satu gemuk dan satu kurus. Keduanya berpakaian compang-camping. Mereka memegang tali yang sama di tangan mereka, dan seekor kambing mengikuti di belakang tali tersebut. Ada juga beberapa orang yang mengikuti di belakang mereka untuk menyaksikan keseruan itu. Kedua lelaki itu datang bersama-sama ke arah drum besar di sisi timur pintu masuk Yamen, dan hampir bersamaan mengambil stik drum, memukul drum untuk memprotes ketidakadilan, tetapi mereka berdua memegang tali di tangan mereka dan bergulat dengannya, tampaknya memperebutkan kambing. Dentuman genderang Yamen langsung menarik perhatian penduduk sekitar. Yamen Kabupaten Qingyun telah ditutup selama beberapa waktu, bukan karena damai, melainkan karena terlalu miskin. Sebagian besar penduduk, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak ingin menuntut. Tanpa tuntutan hukum, para Yamen tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kegiatan apapun, para Yamen pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa kegiatan apapun, para Yamen pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lingkaran setan ini terus berlanjut. Melihat seseorang akhirnya menabuh genderang untuk menebus ketidakadilan mereka. Mata kedua Yamen pun berbinar, tatapan mereka berbinar. Mereka tidak hanya menatap para pria itu, tetapi juga domba-domba yang mereka giring. Hampir bersamaan, mereka berpikir, sudah lama sejak terakhir kali aku mencicipi daging.
Lin An mengalami kejadian ini sebelum ia sempat mengungkapkan identitasnya. Ia mengesampingkan urusan pribadinya untuk sementara waktu dan mengikuti sekelompok orang biasa ke kantor pemerintah daerah. Ia ingin melihat kemampuan atasannya, Hakim Daerah Suking Lian, dan apakah ia sejujur namanya. Suara pintu pengadilan dibuka terdengar dari dalam, diiringi teriakan lantang para pelayan Yamen. Lin An dan dua orang lainnya mengikuti rombongan rakyat jelata menyusuri koridor dan memasuki gerbang upacara. Gerbang upacara ini merupakan gerbang upacara pemerintahan daerah. Gerbang ini biasanya ditutup dan hanya dibuka pada hari pertama pelantikan pejabat baru atau untuk menyambut pejabat tinggi. Selain itu, ketika aula mengadakan perayaan besar atau kasus besar disidangkan, gerbang upacara juga akan dibuka agar masyarakat umum dapat datang ke aula untuk menonton atau mendengarkan. Saat ini, kasus hari ini tidak terlalu penting. Tetapi karena pengadilan wilayah Qingyun sudah lama tidak menggelar sidang, pembukaan hari ini terasa lebih megah. Sebuah gerbang upacara dibuka khusus agar publik dapat masuk dan mengamati. Sebuah paviliun hangat terletak di aula utama, tempat setiap hakim wilayah akan menyerahkan dan memeriksa buku registrasi rumah tangga dan rekening setelah menjabat. Di paviliun ini juga, para hakim akan mengadakan perayaan besar, melakukan upacara pembukaan dan penyegelan, serta mendengarkan dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan besar. Sebuah plakat bertuliskan Aula Utama Wilayah Qingyun tergantung di atas aula. Sebuah bait emas menghiasi pilar-pilar tebal berpernis hitam di depan aula, bertuliskan menipu orang lain sama saja dengan menipu langit. Jangan menipu diri sendiri. Mengkhianati rakyat sama saja dengan mengkhianati negara. Bagaimana mungkin seseorang tega mengkhianatinya? Di tengah aula berdiri sebuah paviliun hangat, yang berfungsi sebagai ruang sidang hakim wilayah. Sebuah lukisan berwarna-warni yang menggambarkan matahari terbit di atas laut menghiasi layar depan. Sebuah meja berpernis hitam menyimpan 4 harta karun ruang belajar, sebuah kotak segel, sebuah tongkat kayu, dan sebuah kupon lotre. Di luar paviliun, di sisi barat, ditempatkan drum, tongkat upacara, dan alat-alat penyiksaan. 2 lempengan batu biru menghiasi lantai di depan paviliun, batu penggugat di sebelah timur dan batu tergugat di sebelah barat. Faktanya, desain banyak kantor pemerintahan dagang serupa, hanya berbeda dalam skala tetapi tetap mempertahankan konsistensi struktur internal. Setelah kedua penggugat memasuki ruang sidang, mereka menyeret kambing itu dan berdebat. Seorang jurusita datang dan membawa kambing itu pergi, lalu mengikatnya di luar ruang sidang. Kedua pria itu, yang tampaknya sudah berpengalaman dalam gugatan hukum sebelumnya, berebut untuk berlutut di batu penggugat. Akhirnya, pria yang lebih kurus itu lebih lincah dan cepat, mendarat di sana lebih dulu. Meskipun lelaki gemuk itu tidak mencengkeram batu penggugat, ia tidak mau berlutut di batu tergugat, maka ia berlutut di samping lelaki kurus itu. Pada saat ini, para Yamen berulang kali mengetuk tanah dengan tongkat api dan air mereka, sambil berteriak lagi, Yang Maha Kuasa. Memang benar bahwa Yamen ini masih memiliki efek mengintimidasi yang cukup besar bagi orang-orang. Para penonton langsung menahan napas, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pria gemuk dan pria kurus itu meratap bersamaan, ini tidak adil. Ini tidak adil. Keduanya tampak mengabaikan plakat bisu di kedua sisi. Mereka tampak seperti orang-orang yang telah melihat banyak hal sebelumnya, dan mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun ketika datang ke pengadilan. Namun, perhatian Lin An sepenuhnya tertuju pada kepala kantor pemerintahan Kabupaten Suking Lian, Hakim Kabupaten Qingyun. Setelah banyak desakan, Suking Lian akhirnya muncul dengan megah. Bertubuh ramping, berkulit gelap, dan berkumis tebal, ia mengenakan jaket sutra hijau, rok, dan rok selutut, jaket kasa putih, sepatu bot resmi bersol tebal, ikat pinggang kulit, dan jubah kasa hitam. Seekor burung biru disulam di dada seragam resminya, menunjukkan bahwa seragam itu tidak baru maupun usang. Suking Lian adalah pejabat tingkat 9, sementara Lin An adalah pejabat tingkat 9, hanya selisih setengah pangkat di antara keduanya. Senioritas adalah yang terpenting dalam kepegawaian, dan pangkat yang lebih tinggi dapat mengalahkan pangkat yang lebih rendah. Jangan remehkan setengah pangkat itu, di Kabupaten Qingyun, Lin An merasa cukup menjadi bawahan. Suking Lian menguap, wajahnya agak muram. Ia datang ke aula dan duduk. Ia meraih kayu alarm dan membantingnya keras ke meja. Ia berkata dengan suara serak, siapa yang menabuh genderang untuk mengeluh tentang ketidakadilan? Menggangguku? Menguap. Ia menguap lagi sebelum selesai berbicara. Sejak ia muncul hingga sekarang, ia tidak pernah melihat ke bawah. Ia sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba diganggu oleh seseorang. Siapapun pasti sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimanapun Lin An memandangnya, ia tampak seperti pecandu obat-obatan berbahaya, dengan raut wajah licik dan kulit kurus. Ia tampak seperti pencuri, tentu saja, tetapi ia seorang pejabat, dan Lin An menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ia memiliki otoritas seorang pejabat? Kata jorok terpatri di sekujur tubuhnya. Pria kurus dan pria gemuk yang berlutut di aula berteriak pada saat yang sama, Tuan, saya tidak bersalah.
Su Qinglian akhirnya membuka matanya sedikit dan menatap dua orang di bawahnya dengan mata mengantuk. Baru kemudian ia menyadari bahwa mereka berdua berlutut bersebelahan di sisi timur. Saya ingin bertanya kepada kalian berdua, siapa korban dan siapa terdakwa? Yang mulia, mohon bijak. Sayalah korbannya. Teriak pria gemuk itu lantang. Meskipun pria kurus itu bertubuh kecil, suaranya lantang. Ia berteriak, "Pak, saya korbannya." Keduanya kembali berdebat di aula. Su Qinglian meraih tongkat kayu itu dan membantingnya keras-keras ke meja. Para pejabat di kedua belah pihak berteriak serempak, "Yang mulia." Su Qinglian berteriak dengan marah, "Diam kalian semua. Kalau berani teriak-teriak lagi di pengadilan, aku cambuk kalian masing-masing 50 kali." Hakim daerah menunjukkan kuasanya dan benar-benar mengejutkan kedua pria itu. Su Qinglian melihat kedua pria itu terdiam, menatap mereka beberapa kali, lalu menunjuk pria gemuk itu dan berkata, "Kalian bicara dulu. Menurut akal sehat, seharusnya menanyakan nama dan tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Tetapi Su Qinglian jelas sedang tidak sehat hari ini, jadi dia melewatkannya begitu saja. Lagi pula, kasusnya tidak besar, dan seharusnya tidak banyak manfaatnya. Tapi kambing ini sepertinya cukup gemuk." Su Qinglian dan rekannya mulai berkeliaran di sekitar kambing itu. Pria gemuk itu sangat gembira dan bersujud dengan hormat kepada Su Qinglian. "Yang mulia, nama saya Jia Doang. Saya tinggal di desa Nanmen, Shilipo. Saya memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan dua bayi yang menangis minta makan." Su Qinglian mengangkat tongkat di tangannya dan memukulnya lagi dengan keras. "Dasar rakyat jelata yang berani dan tak tahu malu. Beraninya kau menipuku? Dilihat dari penampilanmu, kau baru berusia 27 atau 28 tahun. Bagaimana mungkin kau punya ibu berusia 80 tahun? Bagaimana mungkin kau punya dua anak yang masih di bedong? Apa kau pikir aku mudah tertipu? Sangat jarang seorang wanita melahirkan anak di usia 50-an. Jia Doang berteriak pilu, "Pak, ini tidak adil. Semua yang saya katakan itu benar. Ibu saya berusia 53 tahun saat melahirkan saya. Saya punya 7 saudara laki-laki dan perempuan, tapi sayangnya mereka semua meninggal saat masih bayi. Anak kembar saya sangat serasi, jadi mereka masih bayi. Keluarga saya sedang mengalami masa-masa sulit dan kesulitan keuangan. Hidup saya sungguh menyedihkan." Apa yang dikatakannya cukup masuk akal. Su Qinglian mendengus dan berkata, "Beraninya kau bilang kau melahirkan naga dan burung phoenix? Ayo, seret dia dan cambuk dia 20 kali." Orang biasa tidak akan berani mengatakannya di depan umum jika mereka melahirkan naga dan burung phoenix, dan siapa yang berani menggunakan kata naga dan burung phoenix dengan sembarangan? Jia Doang telah melanggar tabu secara tidak sengaja dan dia pantas dipukul. Sekelompok pelari Yamen bergegas seperti serigala dan harimau, mendorong Jia Doang ke tanah, dan menyeretnya keluar dengan memegang kakinya. Sayangnya, orang ini bahkan tidak mengatakan alasan kejadian hari ini, dan diseret serta dipukuli dengan 20 papan. Murong Feiyan mengerutkan kening dan berbisik di telinga Lin An, "Itu tindakan yang sangat kejam." Lin An tersenyum tenang. Sebenarnya, dia masih tidak mengerti apa yang terjadi dan mengapa pria gemuk dan pria kurus itu datang untuk menuntut. Dilihat dari situasi saat ini, Su Qinglian pastilah pejabat yang kejam. Ketika pria kurus itu melihat pria gemuk itu dipukuli, raut wajahnya tampak ketakutan. Ketika Su Qinglian menatapnya, ia mengerjap dan bergidik. Su Qinglian terkekeh. Rasanya tak masalah kalau ia tak tertawa, tapi tawa ini sungguh mengerikan. "Kau bilang kaulah yang menderita? Dari mana datangnya penderitaanmu?" tanyanya. Pria kurus itu tertegun sejenak. "Tuan, nama saya Jia Liu. Saya dari Hoshanwo, kota Lushui, Kabupaten Qingyun. Saya mencari nafkah dengan menggembalakan domba. Kambing ini milik saya. Setelah hilang, kambing itu disembunyikan oleh Jia itu. Untungnya, saya menemukannya jadi." Su Qinglian bertanya, "Kamu bilang kambing itu milikmu? Apa kamu punya bukti?" Jia Liu menggigit bibirnya dan berkata, "Saya memelihara kambing, jadi saya secara alami mengenali mereka." Su Qinglian bertanya, "Apakah ia mengenali Anda?" Jia Liu mengangguk. Su Qinglian berkata, "Baiklah, bawa kambing itu ke sini, panggil dia, dan lihat apakah dia merespons." Jia Liu benar-benar tercengang. Saat itu, Jia Doang, si pria gemuk, dipukuli dengan 20 papan dan diseret kembali ke pengadilan. Ia bahkan tidak bisa berdiri saat itu. Ia terbaring di tanah meratap, dan ia tidak lagi berteriak bahwa ia dianiaya. Ia terus-menerus memanggil para pejabat dengan sebutan anjing, yang langsung menyentuh hati Su Qinglian. Su Qinglian membunyikan alarm dan membantingnya lagi sambil berteriak, "Seret dia keluar." Pada saat itu, Tuan Xingshan bergegas menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinga Su Qinglian. Khawatir ia akan menyebabkan kematian. Su Qinglian, setelah mendengar kata-katanya, berubah pikiran dan berkata dengan dingin, "Kau rakyat jelata yang berani, mengaum di pengadilan dan menghina pejabat. Seharusnya aku langsung memukulmu dengan tongkat, tetapi karena ini pelanggaran pertamamu,
Aku membuat pengecualian khusus. Ayo, tahan Jia Doang untuk sementara dan biarkan dia merenungkan perbuatannya. Para prajurit Yamen dari kedua belah pihak bergegas maju, menangkap Jia Doang, menyeretnya keluar lagi, dan membawanya langsung ke penjara. Jia Doang tampak putus asa saat ini. Ia tidak berani memarahi Su Qinglian lagi dan hanya terus menangis bahwa ia telah dianiaya. Jia Liu sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ketika Su Qinglian menatapnya lagi, ia bersin 2 kali berturut-turut karena takut. Rasa takut juga bisa menyebabkan alergi. Kambing itu sudah dibawa ke istana oleh para pelayan Yamen. Su Qinglian berkata, kambing itu sudah ada di sini. Bagaimana kalau kau panggil dia dan lihat apakah dia merespons? Jia Liu memasang wajah getir dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berkata, Pak, saya tidak akan menuntut. Semua orang mengerti bahwa kambing ini tidak mengerti apa yang dikatakan orang. Keputusan Jia Liu untuk tidak menuntut adalah langkah yang bijaksana, tetapi sayang sekali sudah terlambat. Su Qinglian bertanya, kamu tidak akan menuntut? Apakah itu berarti domba itu milik Jia Doang? Jia Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan miliknya. Apakah itu kalajengkingmu? Pria kurus itu menelan ludahnya. Ia tak berani mengakuinya saat itu. Ia jatuh ke tanah dan bersujud 3 kali, Tuan, saya salah. Saya tidak akan menuntut Anda. Su Qinglian mencibir, kalian berdua jelas-jelas penjahat. Kalian mencuri seekor kambing entah dari mana, dan sekarang kalian malah berdebat tentang pembagian rampasan yang tidak merata. Beraninya kalian datang ke sini untuk berdebat? Haha, apa kalian pikir aku tidak tahu apa-apa? Ia meraih papan alarm dan membantingnya lagi. Tindakan ini sudah menjadi kebiasaan. Su Qinglian berkata, kemarilah, hukum mereka dengan 10 cambukan rotan dan denda 5 tael perak. Keluarkan mereka sekarang, dan ambil kambingnya. Aku akan menyelidiki kebenarannya dan membuat keputusan akhir. Lin An kini mengerti bahwa tujuan Su Qinglian sebenarnya adalah kambing itu. Ia tidak takut dicuri pencuri, tetapi ia takut diincar pencuri. Jika pencuri mengincarnya, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Pria kurus itu juga dipukul dengan 10 papan, dan akhirnya didenda 10 tael perak dan diusir dari pengadilan. Kerumunan penonton saling menatap dengan takjub. Meskipun merasa dirugikan, tak seorang pun berani berkata apapun. Setelah kasus selesai, petugas pengadilan meminta kerumunan untuk meninggalkan kantor pemerintah daerah, dan persidangan pun berakhir. Lin An dan 2 orang lainnya mengikuti kerumunan keluar. Awalnya ia ingin memanfaatkan kesempatan untuk bertemu Su Qinglian, tetapi setelah melihat keseluruhan proses persidangan, ia langsung mengurungkan niatnya. Petugas ini benar-benar bajingan. Setelah memukul terdakwa, ia juga memukul penggugat dan bahkan menyita barang bukti. Ia benar-benar rakus dan tak tahu malu. Setelah meninggalkan kantor pemerintahan daerah, rakyat jelata mulai mengumpat dan meludah dengan suara pelan. Lin An melihat seorang pria parubaya tampak bersemangat, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, hei, kakak, mengapa saya merasa begitu bingung dengan kasus ini? Pria parubaya itu berkata, apa yang perlu dibingungkan? Tuan Sukita terobsesi dengan kambing itu. Dia ingin memakan penderitaan, terdakwa ingin memakan kambing itu, dan dia juga ingin memakan uangnya. Setelah selesai berbicara, ia menyadari bahwa wajah di depannya tidak dikenal. Ia menghela napas dan berkata, adik kecil, dilihat dari aksenmu, kau pasti dari tempat lain. Tahukah kau bahwa hanya sedikit orang di Kabupaten Qingyun yang berinisiatif untuk menuntut? Karena semua orang mengerti bahwa terlepas dari alasanmu atau tidak, selama kau masuk ke Yamen ini, hehe, kau tidak hanya akan dipukuli dengan tongkat, tetapi kau juga harus membayar uang. Pada titik ini, ia merasa telah berbicara terlalu banyak, jadi ia tersenyum dan berkata, lebih baik tidak banyak bicara tentang urusan pemerintahan. Pada saat itu, 2 orang Yamen membawa Jia Liu, yang telah dipukuli dengan 10 papan, keluar dari gerbang kantor pemerintah daerah, lalu membanting gerbang hingga tertutup rapat. Jia Liu terbaring di tanah cukup lama, tak bergerak. Meskipun banyak orang yang menyaksikan, tak seorang pun maju untuk menolongnya. Akhirnya, Jia Liu berdiri sendiri, berpegangan pada dinding dengan satu tangan dan menutupi bokongnya dengan tangan lainnya, lalu meninggalkan kantor pemerintah daerah dengan wajah meringis. Karena kejadian tak terduga ini, Lin An memutuskan untuk menunda pelaporan ke pemerintah daerah. Masih ada 3 hari sebelum ia dilantik, jadi ia mencari penginapan untuk beristirahat dan mempelajari situasi di Kabupaten Qingyun. Mereka bertiga menginap di penginapan Fulai di Jalan Timur. Pemiliknya, Su Guangju, adalah seorang pria parubaya berpenampilan ramah dan jujur. Penginapan Fulai memang tidak mewah, hanya memiliki 8 kamar, tetapi kebersihannya selalu terjaga. Yang lebih penting, pemiliknya adalah juru masak yang handal. Setelah duduk, Lin An berendam air panas yang nyaman dan menghampiri teralis anggur di halaman. Liang Dazuang telah menyiapkan meja, dan meja itu penuh dengan anggur dan makanan, dan aromanya tercium kemana-mana. Melihat Lin An masuk, Liang Dazuang tersenyum dan berkata, Tuan, makanan dan akomodasi di sini sangat murah.
Uang yang tersisa cukup untuk hidup nyaman selama setengah bulan. Lin An duduk di meja tidak akan lama. Kita akan mulai bekerja dalam 2 hari. Pergi bekerja? Liang Dazuang kembali bingung dengan kata barunya. Lin An tersenyum dan merendahkan suaranya, ini hanya soal menjabat. Kita harus tetap rendah hati. Aku tidak ingin orang lain tahu identitasku 2 hari ini. Ini semua karena perintah ayahnya. Jika tidak, Lin An pasti sudah menggunakan kekuasaan resmi ayahnya untuk menghancurkan para pejabat akar rumput ini. Namun, tidak mudah baginya untuk menyembunyikan identitasnya dalam waktu lama. Setidaknya Kiki sudah tahu identitasnya, dan para pelacur di pavilion Huan Chai Siesho juga mengetahuinya. Memikirkan hal ini, ia tak bisa tidak teringat bahwa ia telah menulis surat utang sebesar 1000 tael perak dan membubuhkan stempel resmi di atasnya. Benar-benar merepotkan. Ia tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Liang Dazuang mengangguk misterius dan berkata, Guru, saya mengerti. Saya mengerti segalanya. Anda akan melakukan kunjungan pribadi dengan menyamar untuk memahami perasaan rakyat. Sungguh brilian, sungguh brilian. Lin An terkekeh, mengangkat jari telunjuknya ke bibir, dan mengeluarkan suara misterius. Baru kemudian ia menyadari bahwa Murong Feiyan masih belum datang. Ia bertanya kepada Liang Dazuang, di mana Nona Murong? Liang Dazuang melihat sekelilingnya, lalu merendahkan suaranya dan berkata kepadanya, aku baru saja melihatnya keluar. Lin An tercengang. Murong Feiyan tidak mengenal banyak orang di Kabupaten Qingyun. Dia jelas tidak sedang mengunjungi kerabat atau teman. Mungkin dia sedang berbelanja. Lagi pula, perempuan berbeda dengan laki-laki. Di zaman sekarang, belum ada alat pesan instan, pager, ponsel, atau walkie-talkie. Jika dia benar-benar ingin menemukan seseorang, itu akan membuang-buang mulut dan kakinya. Lin An tidak ingin berteriak-teriak di sepanjang jalan. Dia berkata kepada Liang Dazuang, katakan pada penjaga toko Su untuk menunggu hidangan panas. Kita bisa minum sambil menunggunya. Begitu dia selesai berbicara, Murong Feiyan sudah meninggalkan halaman. Lin An tersenyum dan berkata, aku hanya menunggumu, dan kebetulan kau ada di sini. Kata Murong Feiyan, tidak perlu menungguku. Kalian minum dulu. Aku akan ganti baju dan kembali. Tatapan Lin An mengikuti punggung menawan Murong Feiyan, dan tanpa sengaja ia menyadari bahwa Liang Dazuang juga sedang menatapnya. Ia segera mengambil sumpitnya, berbalik, dan memukul kepala pria itu dengan keras. Liang Dazuang dipukul begitu keras hingga ia tidak berteriak. Namun ia juga tahu bahwa ia salah. Semua orang menyukai keindahan. Ia hanya menatapnya terlalu lama. Tuan muda itu terlalu kejam. Siapa bilang hal-hal baik harus dibagikan di masa lalu? Itu hanya tatapan, tidak akan mengorbankan sepotong daging. Saat itu, pemilik penginapan, Su Guangju, membawakan ayam lokal rebus segar. Bahkan sebelum mereka mulai makan, aromanya saja sudah membuat Lin An dan pelayannya ngiler. Lin An berseru, Bos Su, ayo kita minum bersama. Ia tidak sopan saat mengatakan ini. Karena baru saja tiba di Kabupaten Qingyun, ia belum mengenal daerah itu dan ingin sekali mencari jalan keluar untuk memahami situasi setempat. Su Guangju tersenyum dan berkata, tidak usah terburu-buru. Masih ada 3 hidangan lagi yang harus disiapkan. Setelah semuanya siap, saya pasti akan datang dan bersulang untuk Tuan Lin dengan 2 gelas. Lin An berkata, duduklah dan minumlah beberapa minuman dulu. Su Guangju tak kuasa menahan keramahannya dan duduk setelah berbasa-basi sebentar. Penginapan Fulai selama ini dikelola olehnya dan istrinya. Karena Kabupaten Qingyun terletak di daerah terpencil, tidak banyak pedagang dan turis yang datang dan pergi pada hari kerja, sehingga bisnis penginapan tersebut bisa dibilang hampir tidak terurus. Saat ini, hanya ada 3 tamu di penginapan itu, termasuk Lin An. Liang Dazuang membantu mengisi gelas. Setelah mandi, Murong Feiyan berganti pakaian bela diri biru, tampak sangat heroik. Ia duduk di sebelah Lin An dan berkata sambil tersenyum, maaf membuatmu menunggu. Lin An tersenyum dan berkata, saya selalu sabar terhadap wanita cantik. Murong Feiyan memutar bola matanya, mengambil gelas anggur, dan berkata, setelah kerja keras ini, akhirnya kita sampai di Qingyun. Ayo kita minum bersama. Semua orang menjawab dan minum 3 gelas berturut-turut sebelum berhenti. Anggur itu adalah anggur beras buatan Su Guangju. Warnanya kuning jernih, manis di mulut, dan rasanya lembut. Lin An sangat memujinya dan bertanya tentang asal-muasal anggur beras itu. Su Guangju tersenyum dan berkata, arak beras ini saya yang buat. Ayam, bebek, dan sayuran yang kami makan sehari-hari semuanya ditanam dan dibesarkan oleh saya dan istri saya. Pernyataan Lin An, murni alami dan bebas polusi, mengejutkan semua orang. Ia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang situasi bisnis penginapan. Su Guangju berkata itu hanyalah cara untuk mencari nafkah. Meskipun Kabupaten Qingyun terletak di daerah terpencil, daerah ini subur dan indah dengan pegunungan yang indah dan air yang jernih. Kabupaten ini juga kaya. Dikelilingi oleh pegunungan dan terpencil.
Sejak berdirinya Dakang, perang jarang terjadi. Ada banyak kelompok etnis di sekitarnya, dan suku Miao Hitam dan Dongman selalu hidup damai. Lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Nanyue didirikan, jalur perdagangan antara Nanyue dan Dakang kebetulan melewati Qingyun. Kabupaten Qingyun sejak itu menjadi titik transit penting di jalur perdagangan ini. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, sekelompok bandit berkuda muncul di Gunung Tianlang di selatan. Mereka merampok rumah, membunuh orang, dan membakar. Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa, memanfaatkan lokasi geografis Gunung Tianlang yang unik dan mengendalikan jalur vital menuju Nanyue. Mereka telah mengubah jalur perdagangan yang dulunya ramai menjadi jalur yang penuh bahaya dan pertumpahan darah. Tanpa jaminan keamanan, para pedagang enggan mengambil risiko perjalanan melalui Gunung Tianlang. Akibatnya, rute tersebut tidak lagi digunakan, dan dengan berkurangnya jumlah pedagang, kemakmuran Qingyun tentu saja terdampak. Pada titik ini, ia meletakkan gelasnya, mendesah, dan menambahkan, pada masa kejayaan Qingyun, terdapat lebih dari 200 penginapan dengan berbagai ukuran di kota ini. Sekarang, hanya 6 yang masih beroperasi. Lin An mengangguk kalau begitu, mengapa pemerintah tidak mengirim pasukan untuk menumpas para bandit? Su Guangju berkata, mereka telah berjuang tanpa henti selama bertahun-tahun. Setiap hakim daerah telah berjuang memberantas bandit, tetapi setiap kali, hanya omong kosong belaka. Alih-alih mengurangi jumlah bandit berkuda, mereka justru bertambah. Beberapa bulan yang lalu, para petinggi mengirim pasukan untuk menumpas mereka, konon dari prefektur Shizhou, tetapi mereka juga kalah telak dan berantakan. Dulu, masalah bandit hanya terbatas pada jalan-jalan pegunungan kuno, tetapi kemudian, karena para pedagang menghindarinya, mata pencaharian para bandit berkuda terdampak, dan penjarahan mereka meluas. Mereka kini telah menjarah hampir setiap desa dan kota di sekitar Qingyun, membakar, membunuh, dan menjarah apapun yang mereka lewati, tanpa meninggalkan apapun. Lin An mengambil gelasnya dan minum bersama Su Guangju. Kata Murong Feiyan, menurutku daerah ini relatif damai. Su Guangju tertawa dan berkata, damai? Ketika kami melewati kantor pemerintah daerah hari ini, kami mendengar bahwa tidak ada tuntutan hukum di Kabupaten Qingyun selama lebih dari setahun. Sepertinya keamanan publik di Qingyun cukup baik. Su Guangju tersenyum kecut dan berkata, tak ada yang menggugat karena tak ada yang mampu. Baik kau tergugat maupun penggugat, begitu kau masuk Yamen, kau pasti akan dikuliti hidup-hidup. Tuan Su kita punya julukan langit setinggi 3 kaki. Lin An sekarang mengerti. Apa arti langit setinggi 3 kaki? Itu berarti menggali 3 kaki ke dalam tanah. Sejauh yang ia ketahui, Su Qinglian adalah pejabat yang korup. Su Guangju mungkin menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak, jadi dia berdiri dan berpamitan untuk pergi memasak. Setelah dia pergi, Murong Feiyan berkata, hakim daerah ini bukan orang baik. Reputasinya sangat buruk di daerah Qingyun. Lin An tertawa dan berkata, apakah kamu baru saja keluar untuk mencari tahu tentang ini? Murong Feiyan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingat pria kurus yang mengeluh itu? Lin An mengangguk. Saya hanya mengikutinya sampai ke sana dan menyadari bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Lin An tertegun. Ketika melihat kedua orang itu saling menggugat di kantor pemerintah Kabupaten Qingyun tadi, ia mengira mereka hanyalah petani biasa. Namun, dari nada bicara Murong Feiyan, sepertinya ada sesuatu yang lain. Kata Murong Feiyan, dia menerima 10 cambukan tongkat di istana. Awalnya, dia tampak berjalan dengan susah payah, dan dia cukup berhati-hati. Namun, ketika tidak ada orang di sekitar, saya melihatnya berjalan cepat, seolah-olah 10 cambukan itu tidak melukainya sama sekali. Gerakannya menunjukkan bahwa dia pasti seorang seniman bela diri. Saya mengikutinya dan melihatnya berjalan keluar dari gerbang selatan menuju sebuah tempat bernama Istana Hongliu, 3 mil jauhnya. Liang Dazuang berkata, mungkin mereka tinggal di sana. Kata Murong Feiyan, dia memasuki sebuah rumah besar di Hongliu Manor. 2 pria keluar untuk menyambutnya. Mereka berdua tampak ahli bela diri. Lin An bertanya, mungkinkah pria kurus dan gemuk ini sengaja berselingkuh? Murong Feiyan mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu. Pria gemuk itu pasti sengaja membuat Su Qinglian marah dan memenjarakannya. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di sel ini. Meskipun Lin An baru saja tiba di Qingyun, ia mendapati kabupaten kecil ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkannya. Ia datang ke sini untuk menjabat sebagai hakim kabupaten, dan ia berada di bawah tekanan berat Su Qinglian. Dari apa yang ia ketahui, ia sudah yakin bahwa Su Qinglian adalah pejabat yang korup, dan Lin An tentu saja ingin menjatuhkannya. Ia tidak hanya akan memberantas kejahatan ini bagi rakyat, tetapi ia juga akan membuka jalan bagi dirinya sendiri. Mengurus kepentingannya sendiri sekaligus melayani kepentingan rakyat, bukankah itu seperti membunuh 2 burung terlampaui sekaligus? Setelah makan siang, Lin An mengajak Murong Feiyan berjalan-jalan di kota bersama. Meskipun disebut jalan-jalan, mereka sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal adat istiadat dan masyarakat setempat.
Karena letak geografisnya, Qingyun memiliki kelompok etnis yang lebih kompleks. Suku Miao Hitam dan Dongman dapat ditemukan di mana-mana di kota. Meskipun pasarnya tidak seramai ibu kota, produk-produk lokal juga membuka mata mereka. Murong Feiyan berhenti di sebuah kios suku Miao Hitam, tertarik dengan perhiasan perak buatan tangan yang dipajang. Berbagai kelompok etnis di daerah itu hidup berdampingan dengan damai, dan pemilik kios suku Miao Hitam tampak cukup ramah terhadap orang Tionghoan. Murong Feiyan memainkan sepasang gelang perak suku Miao, memungutnya lalu meletakkannya kembali. Melihat betapa ia menyukainya, Lin An ingin membeli beberapa untuknya. Tetapi ia meraba sakunya dan menyadari ia hanya punya beberapa koin tersisa. Ia merasa kekurangan uang dan tidak punya nyali untuk melakukannya. Meskipun demikian, ia tetap memasang wajah tegar dan berkata kepada Murong Feiyan, "Apa yang kau suka? Aku akan membelikannya untukmu." Murong Feiyan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menginginkannya." Lin An hendak menanyakan harganya ketika ia mendengar seseorang berteriak, "Penculikan pengantin! Penculikan pengantin!" Ia mendongak dan melihat 5 kuda hitam berlari kencang ke arahnya. Di atas mereka ada 5 pria Miao Hitam yang tegap dan kuat. Pemimpinnya berkulit gelap dan berwajah tajam. Di atas pelana mereka duduk seorang wanita berbaju merah, mengenakan perhiasan perak yang umum bagi Miao Hitam. Ia berjongkok di atas kuda, tubuhnya yang ramping bergoyang mengikuti dorongan kuda. 4 pria Miao Hitam mengapit mereka. Teriakan penculikan pengantin adalah milik mereka. Lin An awalnya tertegun, mengira ia belum pernah melihat aksi pencurian pengantin yang begitu berani sebelumnya. Namun kemudian ia menyadari bahwa itu mungkin tradisi lokal, yang umum di antara berbagai suku. Melihat kerumunan di sekitarnya, yang sebagian besar tersenyum dan minggir untuk menonton, ia semakin yakin dengan pikirannya. Lin An hendak menyuruh Murong Feiyan minggir dan menonton. Tetapi ketika ia berbalik, ia mendapati wanita itu telah pergi. Rasa gelisah muncul di benaknya, dan ia mencari kemana-mana untuk mencari tanda-tanda keberadaannya. Siluet biru melayang ke udara dan terbang menuju pria Miao Hitam yang memimpin. Lin An menebak dengan benar. Penculikan pengantin wanita merupakan tradisi tradisional masyarakat Miao Hitam setempat. Setelah seorang pemuda jatuh cinta pada seorang gadis yang belum menikah dari suku yang sama, ia dapat membawanya pulang dengan paksa dan kemudian mencari mak comblang untuk mengatur pernikahan. Faktanya, sebelum penculikan pengantin wanita, pria dan wanita tersebut seringkali sudah saling mengenal dan jatuh cinta. Penculikan pengantin wanita hanyalah sebuah pertunjukan di depan orang-orang sesuai adat istiadat suku. Penculikan pengantin wanita juga berarti menyatakan kedaulatan dan menunjukkan pesona maskulin. Jika tidak, keempat temannya tidak akan berteriak terang-terangan tentang penculikan pengantin wanita. Murong Feiyan tidak mengerti adat istiadat setempat. Ketika mendengar ada yang memperkosa seorang perempuan di siang bolong, ia tak kuasa menahan amarah dan bergegas keluar lebih dulu. Saat Lin An bereaksi dan ingin menahannya, sudah terlambat. Yang paling parah terkena dampaknya adalah pria Miao Hitam. Sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, ia terlempar dari kudanya dan mendarat dengan wajah tertelungkup di tanah. Murong Feiyan mendarat dengan selamat di atas kuda, meraih tunggangannya, lalu mengangkat gadis Miao Hitam berbaju merah di atas kuda dan melompat turun. Bertanya dengan cemas, "Nona, kau baik-baik saja?" Gadis Miao Hitam berbaju merah terkejut dan bingung. Ia menatap pemuda tampan di depannya dan sejenak bingung harus berkata apa. Meskipun perempuan Miao Hitam memiliki kepribadian yang ceria dan murah hati, ia merasa malu dipeluk pria ini di depan umum, dan wajahnya yang cantik langsung memerah. Karena biasanya mengenakan pakaian pria, wajar saja jika orang lain mengira dia seorang pria. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, 4 pria Miao Hitam sudah bergegas menghampiri. Mereka yang mencoba merebut pengantinnya adalah teman baik mereka, dan keempat pria ini datang khusus untuk menunjukkan dukungan dan menjadi pengawal. Kabupaten Qingyun selalu menjadi tempat yang dihuni beragam etnis. Semua orang telah lama tinggal di sini dan umumnya akrab dengan adat istiadat masing-masing. Penduduk setempat juga mengetahui tradisi penculikan kerabat suku Miao Hitam. Sehingga ketika mereka melihat situasi ini, kebanyakan dari mereka hanya tersenyum dan diam saja, tidak terkejut sama sekali, dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Baru saja Murong Feiyan ikut campur urusan orang lain, dan sekarang ia telah menimbulkan kehebohan. Bahkan orang-orang Miao Hitam yang tadinya menonton kehebohan itu pun mengerumuni mereka. Murong Feiyan mendorong gadis Miao Hitam itu ke arah Lin An dan berkata, "Bawa dia pergi dulu. Aku akan urus sisanya." Lin An benar-benar kehilangan kata-kata. "Adikku yang konyol, bukankah ini hanya mencari masalah?" Gadis Miao Hitam itu didorong ke sisi Lin An, dan mata indahnya melirik ke arah Murong Feiyan dengan enggan. Seseorang di antara kerumunan berteriak, "Pukul dia!" Lebih dari selusin orang Miao Hitam menyerbu Lin An dengan kecepatan tinggi. Lin An merasa sangat dirugikan dan selalu ingin menjauh dan menonton dari pinggir lapangan. Namun, ia tak punya pilihan selain ditemani rekan setim yang impulsif seperti Murong Feiyan. Ia bergegas maju untuk memperjuangkan keadilan tanpa memahami situasi dengan jelas. Yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa Murong Feiyan telah membebaninya. Jelas berniat menyeretnya ke dalam air.
Lin An tak bisa menghindar dari situasi ini. Miao Hitam tak peduli apakah ia terlibat atau tidak. Mereka yakin ia kaki tangan Murong Feiyan, menghunus pistol, dan mengejarnya dengan agresif. Memang benar Lin An adalah kaki tangan Murong Feiyan, tetapi ia tak berniat mengganggu perampokan pernikahan orang lain. Ia tahu tak ada gunanya menjelaskannya, jadi ia berbalik dan lari. Setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa jumlah Miao Hitam tidak berkurang, melainkan bertambah. Alasannya mudah ditemukan, perempuan Miao Hitam berbaju merah itu mengikutinya dari dekat, melarikan diri bersamanya. Wajar saja, ia menjadi sasaran kritik publik. Di kejauhan, Murong Feiyan sudah terkunci dalam pertempuran dengan beberapa orang Miao Hitam. Ia telah meremehkan kemampuan bertarung mereka, dan pertempuran dengan mereka berlima sangat sengit. Sepertinya ia tak akan bisa melarikan diri untuk menyelamatkan Lin An dalam waktu dekat, jadi Lin An tak punya pilihan selain lari. Gadis Miao Hitam itu berlari secepat yang ia bisa. Sebuah percabangan jalan muncul di depan, dan Lin An punya ide. Ia terengah-engah dan memberi isyarat kepada gadis Miao Hitam, "Kau ke kiri, aku ke kanan. Akan lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri jika kita berpisah." Niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan gadis Miao Hitam dan berpisah. Setelah itu, ia berbalik dan berlari menuju gang kanan. Tetapi tiba-tiba ditarik kembali oleh gadis Miao Hitam, yang memperingatkannya, jalan kanan adalah jalan buntu. Teriakan dan jeritan di belakangnya semakin dekat. Lin An tak punya pilihan selain menuruti perintahnya dan mengikutinya melarikan diri ke gang di sebelah kiri. Meskipun jalan ini tidak lebar, itu adalah pasar sayur kecil dengan banyak pedagang sayur yang mendirikan kios di sepanjang jalan. Melihat Lin An lewat sambil menggandeng tangan seorang gadis Miao Hitam, para pedagang sayur meludahi dan memakinya. Beberapa bahkan melempari mereka dengan daun sayur dan telur. Meskipun suku setempat bercampur, mereka tidak kawin campur. Lin An dan gadis Miao Hitam yang berjalan bergandengan tangan di jalan telah melanggar tabu setempat. Sebenarnya, wanita Miao Hitamlah yang menggenggam tangan Lin An erat-erat. Menghadapi serangan dari para pedagang sayur di sekitarnya, keduanya tak berdaya melawan. Tubuh mereka berlumuran daun sayur dan sari telur, dan Lin Anlah yang paling parah terkena, hanya terkena 5 butir telur di dahi. Semakin ia berlari, semakin ia tertekan. "Siapa yang telah kusakiti?" "Feiyan." "Feiyan, bagaimana mungkin kalian bisa membuat masalah seperti ini?" Gadis Miao Hitam sangat mengenal medan setempat. Ia menarik Lin An, menghindar ke sana kemari, menghindari tembakan para pedagang sayur. Mereka melewati beberapa jalan dan gang, dan tiba di sebuah tembok tinggi. Ia melepaskan tangan Lin An, melompat ke udara, dan meraih tepi tembok setinggi 2 kaki. Ia memanjat dengan ringan dan lincah, lalu memanggil Lin An, "Hei, naik." Lin An mendongak dan melihat tembok itu tingginya lebih dari 3 meter, dan puncaknya kosong, tanpa tempat untuk dijangkau. Ia tidak mampu melompat. Ia menggelengkan kepalanya dengan wajah getir. Saat suara pengejaran semakin dekat, gadis Miao Hitam berkata, "Lompatlah, dan aku akan menangkapmu." Lin An tak punya pilihan selain mencobanya. Ia mundur 2 langkah, lalu berlari beberapa langkah dan melesat ke udara. Gadis Miao Hitam itu sigap dan meraih pergelangan tangan Lin An, tanpa diduga mengangkatnya dengan 1 tangan. Lin An takjub dengan kekuatan luar biasa gadis itu dan segera menggunakan kekuatannya untuk memanjat tembok. Begitu ia memanjat tembok, ia melihat puluhan orang Miao Hitam mengejarnya dari gang. Baru setelah sekelompok orang itu pergi, Lin An menghela napas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ia sungguh astaga hari ini. Bagaimana mungkin ia menghadapi bencana tak terduga seperti itu? Murong Feiyan memang belum datang. Namun, ia adalah seorang ahli bela diri. Sekalipun ia tidak bisa mengalahkan orang-orang Miao Hitam, ia seharusnya tidak kesulitan melindungi dirinya sendiri. Gadis Miao Hitam di sampingnya menatap Lin An sambil tersenyum. Lin An berbisik, "Bagaimana kalau kita turun?" Gadis Miao Hitam menggelengkan kepala dan berbisik, "Kalau mereka tidak menemukan siapapun, mereka mungkin akan pergi dan kembali." Seperti dugaannya, kelompok Miao Hitam kehilangan target dan berbalik. Mereka mendengar seseorang berkata, "Tidak benar. Aku baru saja melihat mereka berlari ke sini. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menghilang? Semuanya, lihatlah sekeliling." Gadis Miao Hitam menepuk bahu Lin An pelan dan berbisik di telinganya, "Tunggu di sini. Aku akan membawa mereka pergi." Tanpa menunggu Lin An berbicara, ia berdiri dari dinding dan berlari ke depan menyusuri dinding selebar sekitar 30 cm. Ornamen perak di tubuhnya mengeluarkan suara gemerincing saat ia berlari, yang langsung menarik perhatian para anggota suku, dan mereka pun mengikuti sosoknya dan mengejarnya. Melihat gadis Miao Hitam berlari semakin jauh, Lin An mendesah dalam hati. Kemampuannya berlari cepat melintasi dinding seolah-olah tanah datar sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia seorang ahli bela diri. Baru saja, ia mengangkatnya dengan 1 tangan. Bahkan Murong Feiyan pun mungkin tak mampu melakukannya. Ia benar-benar dalam masalah besar hari ini. Saat Lin An sedang berpikir, tiba-tiba ia mendengar geraman pelan dari belakangnya. Berbalik,
Ia melihat seekor anjing mastif seukuran banteng yang tiba-tiba muncul di kaki dinding. Saat Lin An melihatnya, anjing mastif itu tiba-tiba melompat ke udara. Mulutnya yang besar terbuka lebar, menggigit pantatnya. Lin An begitu ketakutan hingga ia kehilangan pegangan dan jatuh dari dinding, menabrak bunga-bunga. Untungnya, taman itu terbuat dari tanah lunak, dan ia tidak terluka setelah jatuh dari ketinggian seperti itu. Mastif itu meleset dan segera berbalik untuk menyerang Lin An di tanah. Tetapi Lin An sangat lincah dan dengan cepat bangkit berdiri dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mastif itu, dalam kepanikan, tergores oleh cabang-cabang saat ia melarikan diri, dan mastif itu mengejarnya semakin dekat. Lin An merasa seperti dikutuk dan hendak menangis, ketika sebuah kolam tiba-tiba muncul di depannya. Tanpa berpikir dua kali, ia melompat ke kolam dengan gerakan menyelam standar dan tanpa ragu, cipratan air yang keras. Segera setelah Lin An masuk ke air, ia mendengar cipratan air lagi. Ternyata mastif itu juga melompat ke dalam air. Lin An berpikir, ini tidak baik. Kemudian ia melihat mastif itu berenang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mendekatinya dengan dayung standar seperti anjing. Saat mendekati Lin An, ia membuka mulutnya dan menggigitnya. Lin An, dengan cekatan, meraih kepala mastif itu, menyelinap di belakangnya, dan mencekiknya, menenggelamkannya ke dalam kolam. Jika ia berada di tanah datar, kemungkinan besar ia bukan tandingan mastif ganas ini. Tetapi di dalam air, keduanya tidak memiliki daya ungkit. Lin An adalah perenang yang handal, dan meskipun mastif itu ganas, daya tempurnya sangat berkurang di dalam air. Awalnya ia ingin membuka mulutnya untuk menggigit, tetapi begitu ia membuka mulutnya, air kolam mengalir deras ke tenggorokannya. Ia tidak berani membuka mulutnya di dalam air dan meronta mati-matian. Tetapi meskipun begitu ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Lin An. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya untuk melawan pun semakin melemah, dan akhirnya ia mati lemas di dalam air oleh Lin An. Setelah mencekik mastif itu hingga mati, Lin An kelelahan. Ia ingin naik ke darat, tetapi tiba-tiba mendengar suara-suara dari pantai. Ia buru-buru bersembunyi di semak-semak teratai. Saat itu pertengahan musim panas dan bunga-bunga teratai sedang rimbun, menutupi kolam seluas beberapa hektar dengan rapat, menyediakan tempat persembunyian yang sempurna. Menatap ke arah pantai melalui celah-celah daun teratai, saya melihat dua wanita muncul di paviliun di samping kolam. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pastilah tuan dan pelayan. Wanita yang memimpin rombongan berpakaian sederhana dan berkabung berat. Ia duduk di paviliun, matanya yang indah menatap ke dalam kolam. Saya melihatnya dengan alis yang disisir tipis, hidung yang mancung, mata yang cerah, dan kulit semerah salju musim semi. Tatapannya begitu memikat, sungguh kecantikan yang mampu memikat sebuah negeri atau kota, dan kecantikan yang mampu membuat ikan tenggelam ke dasar air dan angsa jatuh ke tanah. Lin An mendesah dalam hati. Ia tak pernah membayangkan kecantikan secantik itu bisa ditemukan di kota kecil Qingyun. Ia sungguh bencana bagi bangsa dan rakyatnya. Ia bersembunyi di antara dedaunan teratai dan mengaguminya dalam diam. Matanya terpaku pada gadis yang begitu cantik, mengabaikan pelayan muda berbaju hijau di sampingnya. Gadis itu mengulurkan jari-jarinya yang seperti anggrek, memetik bunga putih itu dengan lembut dari pelipisnya, meremukan kelopaknya, dan membiarkannya jatuh ke kolam bersama angin. Melihat kelopak-kelopak yang mengambang di kolam, kesedihan yang tak terduga menyelimuti hatinya. Ia mendesah pelan, alisnya yang ramping, bagaikan pegunungan di musim semi, berkerut di satu tempat, dan wajahnya yang cantik secantik mimpi. Lin An terpesona olehnya. Penampilan wanita ini secantik Huo Xiaoru, tetapi dilihat dari pakaiannya, ia tampak sedang berduka. Dilihat dari desahannya, hatinya pasti dipenuhi kesedihan. Seorang pelayan berpakaian hijau berkata, "Nona, sudah lama sekali sejak kejadian itu terjadi. Sebaiknya Anda mencoba melupakannya." Gadis itu mengangguk pelan dan berkata dengan sedih, "Hidupku sungguh menyedihkan." Suaranya lembut dan merdu. Rasanya seperti ada yang menyentuh hatimu dengan bulu halus, membuatmu merasa nyaman dan nikmat yang tak terlukiskan. Pelayan perempuan berbaju hijau menggigit bibir merah mudanya, ingin mengatakan sesuatu untuk membujuk gadis itu. Tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, ia melihat seorang pria berjalan ke arahnya di sepanjang jembatan 9 lengkung di kejauhan. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tegap, mengenakan seragam prajurit hitam, selendang pahlawan ungu di kepalanya, pedang panjang tergantung di pinggangnya, berwajah persegi, bertelinga besar, dan berpenampilan berwibawa. Melihatnya mendekat, gadis berbaju putih itu memalingkan wajah cantiknya. Pelayan berbaju hijau tanpa sedikit ketakutan dan buru-buru membungkuk, berkata, "Pelayan Cai Ping memberi salam kepada tuan muda." Tuan muda itu mengabaikannya sepenuhnya. Ia menatap gadis berbaju putih itu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, keluarlah dan dinginkan dirimu." Wanita berbaju putih itu kemudian berbalik, berdiri, dan membungkuk ringan. "Aku tidak tahu kau akan datang, kakak. Maaf atas ketidaksopananmu. Cai Ping, ayo pergi."
Ia jelas-jelas berusaha melarikan diri dari tuan muda ini dan hendak pergi ketika tuan muda itu menghentikannya. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Jangan terburu-buru, kakak ipar. Cai Ping, kembalilah dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Lei Yao berdua saja." Cai Ping tampak malu. Ia tidak ingin pergi, tetapi ia tidak berani menyinggung tuan muda ini. Akhirnya, gadis berbaju putih itu berkata, "Cai Ping, tunggu aku di luar taman." Cai Ping menanggapi dan pergi dengan enggan. Tuan muda itu menatap wajah Lei Yao yang luar biasa cantik, raut wajahnya agak penuh nafsu. Setelah Cai Ping pergi, ia terbatuk, melangkah maju, dan berkata, "Lei Yao." Lei Yao mundur selangkah, menggigit bibirnya, dan berkata, "Paman, apakah Anda punya saran?" Kata paman sebenarnya merupakan pengingat halus bagi pihak lain. Putra tertua berkata, "Lei Yao, adikku meninggal muda. Kami semua di keluarga Wan berduka cita sedalam-dalamnya. Aku turut berduka cita atas perlakuan yang telah kau terima." Ternyata pria itu sebenarnya adalah putra tertua keluarga Wan. Lei Yao berkata lirih, "Aku memang tidak seberuntung itu. Tidak ada yang perlu dirugikan." Putra sulung berkata, "Lei Yao, aku dan kakakku punya ikatan yang erat. Urusannya adalah urusanku. Entah dia ada di sini atau tidak, aku akan menjagamu dengan baik." Lin An hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Aku bilang, orang tua ini terlalu tak tahu malu. Melihat pakaian Lei Yao, jelas dia masih berduka. Tubuh kakakmu masih hangat, dan kau sudah menggoda adik iparmu. Apa kau masih punya integritas moral? Lei Yao terus menatap tanah, dan berkata dengan suara yang sangat tenang, "Aku menghargai kebaikanmu, kakak, tapi Lei Yao masih bisa menjaga dirinya sendiri." Ini jelas berarti dia menolak kebaikan pihak lain. Tuan tertua jelas sedikit cemas. Ia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Lei Yao. Lei Yao berusaha melepaskan diri. Wajahnya yang cantik memerah karena malu dan marah. Ia berkata dengan marah, "Paman, tolong hargai dirimu sendiri." Tuan muda tertua berkata, "Lei Yao." Tiba-tiba, terdengar batuk lagi di belakangku, dan seorang pria parubaya berjalan ke taman belakang. Usianya sekitar 50 tahun, bertubuh tegap dan kuat. Ia mengenakan setelan jas resmi coklat bersulam benang emas. Ia berjalan dengan langkah tegap, wajahnya kemerahan, dan memiliki 3 helai janggut tipis di bawah dagunya. Wajahnya penuh dengan ketulusan dan sikapnya berwibawa. Tuan muda itu melihat orang ini datang dan buru-buru mundur beberapa langkah, menundukkan kepalanya karena takut dan berteriak, "Ayah!" Pria parubaya itu mendengus dingin, menatapnya dan berkata dengan tidak senang, "Tincang, apa yang kamu lakukan di sini?" Pria bernama Tincang berkata, "Ayah, aku dengar adik iparku sedang tidak enak badan, jadi aku datang menjenguknya." Pria parubaya itu memelototinya dengan dingin dan berkata, "Kau berkeliaran seharian, tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku bisa percaya kau akan menyerahkan bisnis keluarga Wan kepadamu?" Ternyata dia adalah Tuan Wan, kepala Wan Menshan, keluarga terbesar di Qingyun. Wan Tincang menundukkan kepalanya dengan putus asa, dan dengan rendah hati ia berjanji kepada ayahnya, "Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk menjalankan bisnis keluarga kita." Tuan Wan menjentikan lengan bajunya, jelas sangat tidak puas dengan putranya. Wan Tincang tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan saudara iparnya. Setelah Wan Tincang pergi, wajah Wan Yuanwei yang dulunya angkuh dan acuh tak acuh langsung melunak. Menatap menantunya yang menawan, ia tersenyum lebar, sangat kontras dengan penampilannya yang sebelumnya tegas. Ia bertanya dengan lembut, "Yao Er, apakah bajingan itu pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadamu?" Lei Yao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Dia hanya datang dan mengucapkan beberapa patah kata kepada menantu perempuannya." Wan Yuanwei berkata, "Aku kenal baik putraku sendiri. Jika dia berani berpikiran buruk di masa depan, beritahu aku dan aku akan mematahkan kakinya." Lei Yao menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih, Kasim." Wan Yuanwei menatap wajah cantik menantunya, matanya enggan bergerak sedikit pun. Tatapan polos itu membuat Lei Yao merasa malu dan ia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Ia menghindari tatapan ayah mertuanya dan berbisik, "Ayah mertua, aku pulang dulu." Tanpa diduga, Wan Yuanwei meraih lengannya dan berkata, "Yao Er, jangan pergi begitu cepat. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu." Lei Yao menggigit bibirnya dan meronta keras, "Ayah mertua, tolong lepaskan. Kalau ada yang melihat kita bisa jadi bahan gosip." Wan Yuanwei berkata dengan senyum mesum, "Apa yang kau takutkan? Ini halaman belakang rumah kita sendiri. Aku punya pelayan yang menjaga di luar. Siapa yang berani masuk saat seperti ini?" "Yao Er, meskipun Tingguang sudah meninggal, aku di sini untuk mengurus semuanya. Tak seorang pun di keluarga Wan akan berani menindasmu. Apa kau percaya padaku?" Ia meraih lengan Lei Yao dan mencoba menariknya ke dalam pelukannya. Lei Yao berteriak kaget, "Ayah mertua,
Kau tidak bisa melakukan ini. Aku menantumu. Wan Yuanwei memeluk Lei Yao erat-erat dan berkata, Tingguang telah meninggal. Aku ayahnya. Sudah sewajarnya aku menjagamu. Tidak. Ayah mertua? Tidak. Lin An menyaksikan kejadian ini, mengumpat dalam hati, bajingan tua. Kau lebih buruk dari bajingan. Kau tampak begitu saleh dan benar. Tapi kau malah menganiaya menantu perempuanmu. Kau bukan manusia. Lin An mengumpat, berharap ia bisa segera keluar dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan itu. Tapi bajingan ini bukan orang bodoh, dan ia tahu di mana ia berada. Jika ada yang berteriak, ia mungkin akan dipukuli sampai mati. Ia hanya bisa bertahan, menahan amarahnya. Tuan Wan, terpikat oleh kecantikan menantunya, Lei Yao, sama sekali tidak peduli dengan statusnya sendiri. Ia mengesampingkan semua rasa kesopanan dan kepatutan, menyeringai mesum, Yao jika kau menuruti perintahku, kau akan menjadi simpanan keluarga Wan. Bibirnya mengerucut seperti babi, ia mencoba mencium wajah Lei Yao yang halus dan kemerahan. Lei Yao, yang menemukan kekuatan untuk melakukannya, dengan marah melepaskan diri, mendorong Tuan Wan dengan suara tegas, Kasim, hargai dirimu sendiri. Ia berbicara dengan tegas. Namun, Tuan Wan tetap teguh, mendekat, senyumnya memancarkan senyum cabul. Yao saat ini, apa kau tidak mengerti perasaanku? Lei Yao mundur selangkah demi selangkah hingga mencapai tepi kolam. Ia menggigit bibir dan berkata, Ayah mertua, kalau berani dorong aku lagi, aku akan melompat dari sini. Tuan Wan tersenyum dan berkata, kalau kau melompat, aku akan mengikutimu, dan kita akan seperti sepasang angsa yang tenggelam. Sebelum ia selesai berbicara, Lei Yao melompat masuk sambil memercikan air. Tuan Wan terkejut dan lidahnya terjulur panjang, tetapi ia tidak bisa menariknya kembali. Ia sungguh tidak menyangka menantunya berani melompat. Namun, air di kolam itu tidak dalam, hanya setinggi dada Lei Yao. Wan Yuanwei melihatnya di kolam, bagaikan bunga teratai putih yang tumbuh dari lumpur, dan ia semakin mencintainya. Namun, dilihat dari lompatan nekatnya tadi, ia memiliki temperamen yang kuat dan ia tidak bisa memaksanya terlalu keras. Wan Yuanwei berkata dengan sungguh-sungguh, Yao kemarilah dan bicarakan ini. Lei Yao menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, Kasim, jika kau berani memaksaku lagi, aku akan tenggelam di kolam ini hari ini. Wan Yuanwei baru saja mengatakan akan terjun dan menjadi sepasang bebek yang tenggelam bersamanya. Tetapi setelah kejadian itu, ia tak berani terjun ke kolam. Lagi pula, meskipun menyenangkan bagi seorang ayah mertua untuk menggoda menantu perempuannya, pada akhirnya tidak pantas jika orang lain mengetahuinya. Lagi pula, masih banyak waktu yang akan datang, jadi tidak perlu terburu-buru. Selama ia berada di Wan Menshan, pada akhirnya ia akan berada di bawah kendalinya. Memikirkan hal ini, seringai sinis tersungging di bibir Wan Yuanwei. Ia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi, aku akan pergi. Pikirkan baik-baik. Pergi, teriak Lei Yao. Wan Yuanwei menggelengkan kepalanya tak berdaya, berbalik, dan berjalan beberapa langkah. Kemudian, dengan enggan, ia berbalik dan melihat Lei Yao masih berdiri di air. Ia mendesah dalam hati, berpikir, menantu perempuan ini begitu bodoh tentang urusan terkini. Apa dia benar-benar ingin menjadi janda seumur hidupnya? Seorang wanita suci dan heroik, hanya demi sebuah lengkungan kesucian yang tak berarti? Setelah Wan Yuanwei pergi, Lei Yao berdiri di air, putus asa. Lin An bersembunyi di semak-semak teratai, memandangi punggungnya yang kesepian, dan merasakan belas kasihan yang tak terhingga di hatinya. Si cantik memiliki umur yang pendek, dan nasib Lei Yao juga sangat tragis. Suaminya meninggal dunia. Ia tidak hanya menjadi janda di usia muda, tetapi ia juga harus menghadapi pelecehan dari ayah mertua dan pamannya, dua orang cabul, sepanjang waktu. Tak terbayangkan ada orang seberuntung itu di dunia. Lei Yao berdiri di dalam air sebentar, lalu berbalik. Tak ada setitik air mata pun di mata indahnya. Lin An mengira ia akan patah hati, tetapi yang dilihatnya justru wajah yang sangat tegar. Gaun putih Lei Yao basah kuyup, dan lekuk tubuhnya yang ramping begitu indah dan sempurna. Ia melangkah selangkah demi selangkah menuju tengah kolam. Lin An melihat gadis itu semakin dekat dengannya, dan ia berpikir dalam hati bahwa ini tidak baik. Mungkinkah gadis ini benar-benar depresi dan ingin bundir? Tatapan Lei Yao tertuju pada teratai putih bersih yang bertengger di atas kepala Lin An. Ia mendekatinya, terpikat oleh keindahan dan keterpisahannya yang murni. Ia sedang meratapi nasibnya ketika sesuatu yang lembut dan halus tiba-tiba menyentuhnya. Ia bergidik, melihat ke permukaan air, hanya untuk melihat benda gelap muncul. Itu adalah bangkai mastif yang baru saja dibunuh Lin An. Lei Yao ketakutan, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia membuka bibirnya untuk berteriak minta tolong. Tetapi Lin An, melihat keberadaannya terbongkar, tak lagi peduli untuk bersembunyi, tiba-tiba melompat keluar dari bawah daun teratai dan membekap mulut Lei Yao sebelum ia sempat bereaksi. Bab ini setara dengan 2 bab dalam satu seri.
dan ini mengakhiri periode rilis publik. Akan tersedia secara resmi mulai bab berikutnya, dan semua bab selanjutnya akan dirilis di bagian VIP. Tahun 2014 bukanlah tahun yang damai bagi. Penolakan berturut-turut atas 2 karya saya yang paling berharga merupakan kemunduran terbesar dalam 10 tahun karir menulis saya, yang tak diragukan lagi berdampak signifikan pada gairah dan antusiasme saya. Itulah sebabnya saya mengambil jeda 3 bulan untuk memulihkan diri. Meskipun saya telah menulis banyak buku sejarah di masa lalu, kembali ke dunia sejarah setelah 6 tahun masih terasa seperti saya belum mencapai puncaknya di banyak bidang. Tulisan saya agak berkarat, dan kekurangan tak terelakkan. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas toleransi dan dukungan mereka. Kisah Medical Unification telah terbayang di benak saya sejak lama. Berusaha menciptakan karakter yang berbeda dari yang pernah saya tulis sebelumnya, dan menulis cerita yang menarik. Saya yakin seiring dengan peningkatan kemampuan saya, tulisan saya akan semakin menarik. Medical Unification akan resmi diluncurkan setelah tengah malam, dan saya akan merilis 3 bab secara berurutan. Besok, setidaknya 6 bab akan dirilis pada hari pertama. Karena sudah terbit, saya akan melakukannya dengan serius. Tanggal 1 Oktober menandai dimulainya periode voting bulanan ganda. Saya harap semua orang akan terus mendukung saya. Saya akan membalas usaha kalian dengan kerja keras saya. Terakhir, saya mengajak kalian untuk berlangganan, memberi saya hadiah, dan memilih. Mata indah Lei-Yao terbelalak saat melihat seorang pemuda tiba-tiba keluar dari teratai. Ia begitu ketakutan hingga tubuhnya lemas dan hampir pingsan. Lin An memeluk tubuh Lei-Yao dan menutup mulutnya. Saat itu, pakaian mereka berdua basah kuyup dan saling menempel, hampir tak terlihat karena kulit mereka bersentuhan. Lin An awalnya tidak memiliki firasat buruk tentang Lei-Yao, tetapi dengan kecantikan seperti itu dalam pelukannya, pria normal manapun tidak akan acuh tak acuh. Ia secara tidak sadar memiliki reaksi fisiologis. Meskipun mulut Lei-Yao tersumbat olehnya dan ia tidak dapat berbicara, tubuh mereka saling menempel, dan ia dengan jelas menyadari perubahan halus pada tubuh masing-masing. Wajah cantik Lei-Yao memerah hingga ke telinganya, dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Lin An berbisik di telinganya, "Aku bukan orang jahat. Aku tidak akan menyakitimu." Setelah mengatakan ini, ia merasa sedikit menyesal. Kenapa aku bilang begitu? Saat ini, di halaman belakang rumah orang lain, melakukan hal seperti itu, tak seorang pun akan percaya kalau aku bilang aku bukan orang jahat. Lin An berbisik, "Aku hanya melarikan diri dari musuh-musuhku. Aku tak punya pilihan lain selain melarikan diri ke sini. Anjing ganas ini bergegas dan mencoba menggigitku, jadi ku bunuh dia. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun. Kalau kau tidak menelepon siapapun, aku tidak akan menyakitimu. Kalau kau setuju, kedipkan saja matamu." Lei-Yao memang mengerjap, tetapi meskipun mengerjap, Lin An tetap tidak langsung melepaskannya. Ia berbisik, "Kuharap kau menepati janjimu. Aku akan melepaskanmu. Kalau kau berani menelepon siapapun, sebaiknya kau pikirkan akibatnya. Aku melihat kejadian tadi dengan jelas. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan mengira aku pezinamu dan aku bersembunyi di sini untuk berselingkuh denganmu. Ini tidak akan baik untuk kita berdua." Lin An jelas tidak bisa sepenuhnya mempercayai wanita asing ini, jadi ia mengancamnya. Lei-Yao mengerjap lagi, tetap bersikap relatif tenang menghadapi Lin An, tamu tak diundang itu. Lin An perlahan menurunkan tangan kanannya dari bibir Lei-Yao. Lei-Yao meronta melepaskan diri dari pelukannya, melotot tajam. Ia mengangkat tangan rampingnya dan menampar wajah Lin An. Lin An segera meraih pergelangan tangannya. Lei-Yao, bagaimanapun juga, seorang wanita, dan kekuatannya tak tertandingi Lin An. Saat keduanya berhadapan, Wan Yuanwei kembali, berteriak, "Yao Er!" Lin An, ketakutan dan tak punya tempat bersembunyi, terjun bebas ke dalam air. Ia merasa sangat tidak enak. Ia baru saja memeluk janda menawan ini, seorang wanita yang begitu memikat hingga mampu mengguncang kerajaan dan kota, dan pikirannya benar-benar teralihkan. Ia begitu naif hingga lupa posisi mereka masing-masing. Janda muda ini mustahil berbicara dengannya. Di dalam air, tak mampu berkomunikasi dengan Lei-Yao, ia hanya bisa menepuk pahanya pelan-pelan, bukan untuk memanfaatkannya. Ia tidak bermaksud memanfaatkan, ia hanya mengingatkannya untuk tidak bicara sembarangan. Jika ia benar-benar membuka diri, ia mungkin akan bertarung mati-matian dengan janda muda ini. Lei-Yao melotot ke arah Wan Yuanwei, "Apakah kau benar-benar ingin membuatku mati?" Wan Yuanwei menghela napas dan berkata, "Mana mungkin aku tega pergi? Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu, jadi aku kembali untuk menengokmu. Aku senang kau baik-baik saja, aku senang kau baik-baik saja. Aku pergi, cepat naik, jangan sampai masuk angin." Lei-Yao memperhatikan ayah mertuanya meninggalkan taman. Akhirnya, ia merasa lega dan berbisik, "Dia sudah pergi, kenapa kau tidak keluar?" Setelah jeda yang lama, ia menyadari bahwa ayah mertuanya tidak berada di bawah air dan mungkin tidak dapat mendengarnya. Maka,
Ia mengangkat pistolnya dan menendang Lin An ke dalam air, mendaratkannya tepat di tubuhnya. Lin An akhirnya muncul dari air, tak dapat berbicara. Ia menarik napas beberapa kali dan berbisik, "Aku tercekik." Melihat gaun Lei Yao yang basah kuyup, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Lei Yao sungguh memanjakan mata. Sosok janda muda ini sungguh seksi dan memikat. Tapi jika ia tidak sedang menutupinya, mungkin ia akan diserang semua orang. Ia membungkuk sopan pada teratai itu dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Nona muda. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, aku akan membalas kebaikanmu." Ia berbalik, menatap punggung anggun Lei Yao sekilas. Tepat saat ia hendak melarikan diri, ia mendengar Lei Yao berkata, "Berhenti." Lin An berkata, "Apa?" Ia agak penasaran. Mungkinkah pesona maskulinnya benar-benar tak tertahankan dan memiliki daya tarik yang kuat bagi wanita cantik masa kini? Cukup untuk membuat wanita cantik manapun jatuh cinta pada pandangan pertama? Lei Yao bertanya, "Apakah kamu berencana pergi begitu saja?" Lin An langsung mengerti maksudnya. Lei Yao tidak mengkhawatirkan keselamatannya, melainkan khawatir ia akan tertangkap basah di halaman belakang, yang akan merusak reputasinya. Lin An merasa malu. "Selama ini aku terlalu memanjakan diri," katanya kepada Lei Yao, "tolong beri aku petunjuk." Terpenjara di rumah orang lain, ia hanya bisa berpaling kepada Lei Yao, yang baru saja ditemuinya. Lei Yao berkata, "Kamu sebaiknya bersembunyi di sini sekarang dan membuat rencana setelah gelap." Lin An pikir dia punya ide bagus, tapi setelah sekian lama, dia tetap membiarkannya berendam di kolam ini. Tuhan memberkatinya. Kalau terus begini, aku bakal jadi rakus mie instan. Tapi memang tidak ada solusi yang lebih baik. Dia baru saja memanjat tembok dengan bantuan perempuan Miao hitam. Tapi kemudian perempuan itu jatuh dari tembok untuk memancing anggota suku pergi lebih dulu, dan situasi tak lagi di bawah kendalinya. Pada saat ini, pelayan pribadi Lei Yao, Cai Ping juga berjalan ke taman dari luar dan berkata dengan cemas, "Nona, Nona." Lei Yao mengangguk dan mengedipkan mata pada Lin An, yang buru-buru bersembunyi di antara daun teratai lagi. Lei Yao berjalan tertatih-tatih ke tepi kolam, sedalam satu kaki dan sedalam satu kaki. Cai Ping mencapai tepi dan buru-buru menariknya. Lin An memanfaatkan kesempatan itu untuk memandangi punggung Lei Yao yang mulus tanpa celah. "Cantik, sungguh cantik." Cai Ping melihat Lei Yao Yun basah kuyup dan merasa tertekan. "Nona, bagaimana ini bisa terjadi?" Lei Yao tidak menyinggung apapun tentang apa yang baru saja terjadi. Ia berkata dengan tenang, "Aku hanya tidak sengaja terpeleset ke kolam. Tidak apa-apa. Kau tahu, aku perenang yang handal." Tuan dan pelayan kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Lin An hanya bisa menunggu dengan patuh di kolam. Terlepas dari apakah Lei Yao akan membantunya, ia ragu ia bisa memanjat tembok keluargawan. Ia tak bisa keluar rumah di siang bolong. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu hingga larut malam sebelum mencoba melarikan diri. Bersembunyi di kolam, terlepas dari daun teratai zamrud yang tak berujung dan bunga-bunga yang semerbak dan semerbak, pengalaman itu tidak seromantis kelihatannya. Ia tak hanya harus menahan sengatan gigitan nyamuk, tetapi ia juga harus mengarungi lumpur yang lengket. Berdiri sendirian di kolam, kepalanya dihiasi daun teratai hijau yang rimbun. Seperti topi biru kehijauan, Lin An merasakan depresi yang mendalam. Setelah menunggu dengan cemas selama sekitar 1 jam, senja akhirnya tiba. Selama waktu ini, para penjaga datang berpatroli di area sekitar kolam 2 kali, bahkan tanpa menghiraukan rumput di sudut-sudut dinding, tetapi mengabaikan kolam yang penuh dengan daun teratai. Sepertinya mereka tidak menyangka ada orang yang bersembunyi di dalam kolam. Wan Yuanwei tak terlihat sejak kepergiannya. Saat makan malam tiba, seseorang terlihat mengantarkan makanan. Cai Ping, pelayan pribadi Lei Yao, datang menyambutnya dan mengambil kotak makanan di tepi kolam. Pelayan yang mengantar makanan melihat Cai Ping dan tersenyum. Keduanya berbisik, tetapi Lin An tidak mendengar dengan jelas karena jaraknya terlalu jauh. Tak lama kemudian, ia melihat pelayan itu menyerahkan botol porselen hitam kepada Cai Ping. Cai Ping dengan hati-hati menyimpan botol porselen itu. Pelayan itu memberikan beberapa instruksi lagi. Saat Cai Ping hendak pergi, pelayan itu diam-diam mencubit pantatnya. Cai Ping cemberut dan pesona yang kuat terpancar di wajahnya. Lin An melihatnya dengan jelas dan yakin bahwa Cai Ping berselingkuh dengan pelayan itu. Tapi apa sebenarnya vas porselen hitam yang baru saja diberikan pelayan itu? Lin An dipenuhi keraguan. Hubungan di dalam keluarga Wan benar-benar rumit. Setelah Cai Ping pergi, pelayan itu berdiri di sana sejenak, lalu bersiap untuk pergi. Beberapa langkah kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda berwajah seram. Dia adalah Wan Ting Seng, tuan muda kedua dari keluarga Wan. Pelayan itu buru-buru membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wan Ting Seng mengangguk berulang kali, senyum seram tersungging di bibirnya. Meskipun Lin An tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, dia dapat mengetahui dari ekspresi wajah mereka bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Malam telah tiba tanpa ia sadari.
Lin An akhirnya berani menjulurkan kepalanya dari bawah daun teratai. Ia telah berendam di kolam begitu lama hingga kulit telapak tangan dan kakinya pun keriput. Lin An memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika Lei Yao tidak datang, ia mungkin sendirian. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, sungguh kombinasi keadaan yang aneh. Murong Feiyan tidak mengerti adat istiadat orang Miao Hitam, dan akhirnya berada dalam masalah seperti itu. Dan ia mengikuti wanita Miao Hitam itu ke sini dengan panik. Wanita Miao Hitam itu belum kembali sejak kepergiannya, jadi ia pasti tidak peduli dengan hidup atau matinya. Sedangkan untuk Murong Feiyan, ia tentu saja tidak akan meninggalkannya. Mungkin saat ini ia sedang mencarinya bersama Liang Dazuang, dan memiliki seseorang yang peduli padanya adalah semacam kebahagiaan. Lin An tiba-tiba teringat masa lalunya, bertanya-tanya apakah ada orang di dunia itu yang merindukannya. Ia segera menemukan jawabannya tidak. Setelah kehilangan keluarganya lebih awal, dan fokus pada pekerjaan dan ketenaran, ia tidak memiliki teman dekat di dunia itu. Semua pacar yang pernah dipacarinya akhirnya berbalik melawannya. Melihat ke belakang sekarang, ia menyadari kecerdasan emosionalnya sungguh mengkhawatirkan. Ketika Lin An sedang asyik melamun, ia melihat Lei Yao masuk ke taman lagi. Lei Yao pertama-tama melihat sekeliling, lalu melihat ke arah Lin An. Lin An hendak muncul dan menyapa, tetapi melihat Cai Ping mengikutinya lagi, jadi ia bergegas kembali. Cai Ping berkata, "Nona, makanannya sudah siap." Lei Yao mendesah pelan dan berkata, "Aku tidak mau makan." Cai Ping berkata, "Nona, saya mengerti kesulitan Anda, tetapi seberat apapun itu, Anda harus bertahan dan terus hidup. Apapun yang terjadi, saya akan berada di sisi Anda untuk melindungi Anda. Buku baru sudah tersedia. Silakan berlangganan, beri saya hadiah, dan pilih saya. Jika Anda menyukai karya ini, silakan pilih saya dan beri saya akses bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya." Lei Yao tampak tersentuh oleh kata-kata Cai Ping. Ia mengangguk dan berkata lembut, "Apakah tangga yang kupinjam dari Tuan Zhang di rumah kaca sudah disimpan?" Cai Ping berkata, "Ya, seseorang telah meletakkannya di rumah kayu di dinding timur." Lei Yao berkata, "Hari sudah mulai gelap, ayo kembali dan makan malam." Lin An mendengar percakapan antara tuan dan pelayan itu dengan jelas. Ia tahu dalam hatinya bahwa kata-kata Lei Yao jelas ditujukan kepadanya. Ada tangga di rumah kayu di dinding timur. Haha, janda muda ini sungguh baik hati. Ia melakukan apa yang dikatakannya dan mengatur jalan yang aman baginya untuk pergi. Ketika larut malam dan semua orang sudah tidur, ia bisa menyelinap ke rumah kayu untuk mengambil tangga. Lalu ia bisa dengan mudah memanjat tembok dan meninggalkan keluargawan. Semakin Lin An memikirkannya, semakin ia merasa bangga. Namun, betapapun bangganya ia harus menunggu dengan sabar. Ia harus menunggu hingga larut malam dan semua orang sudah tidur sebelum ia bisa bertindak. Lin An bertahan di kolam selama hampir 2 jam, dan akhirnya tengah malam. Selama menunggu, ia mendapati para penjaga datang ke sini untuk berpatroli setiap setengah jam. Begitu penjaga keamanan meninggalkan halaman belakang, Lin An keluar dari kolam dengan susah payah. Setelah berendam begitu lama, Lin An merasa kedinginan dan lelah, dan tubuhnya hampir mati rasa. Ia menahan rasa lelahnya dan berjalan menuju rumah kayu di sudut dinding timur halaman. Sesampainya di depan kabin, ia dengan lembut mendorong pintu dengan jarinya. Terdengar suara berderit, jelas di tengah malam yang sunyi. Lin An terkejut dan melihat sekeliling, takut ketahuan. Cahaya bulan, bagai air, menerangi seluruh taman belakang seterang siang hari. Tiba-tiba, ia melihat sosok gelap perlahan mendekat di sepanjang jembatan yang berkelok. Lin An terkejut, tak pernah membayangkan ada orang di sekitarnya. Ia tak berani masuk ke kabin, malah berlindung di balik pohon pisang di dekatnya. Sosok bayangan itu semakin dekat, dan di bawah sinar bulan, ia dapat dengan jelas melihat pria itu Wan Ting Seng, tuan muda kedua keluarga Wan. Lin An bertanya-tanya, mengapa dia ada di sini? Larut malam begini, alih-alih di kamarnya sendiri, Wan Ting Seng berhenti di depan kabin, tatapannya tertuju pada gerbang taman di sudut tenggara. Senyum nakal khasnya tersungging, dan ia mengeluarkan selembar kain hitam dari sakunya dan menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya yang terbuka. Lin An semakin merasa ada yang tidak beres. Hari ini, ia jelas melihat Lei Yao dan pelayannya keluar masuk pintu ini. Jika ia benar, Lei Yao memang tinggal di sana. Wan Ting Seng datang larut malam pasti punya niat buruk. Memikirkan perilaku aneh Cai Ping dan pelayannya hari ini, Lin An merasa ada yang tidak beres. Wan Ting Seng memakai topeng dan berjalan masuk ke gerbang taman. Lin An memandangi rumah kayu itu. Tangganya bersandar di dinding. Selama ia menggunakan tangga, ia bisa memanjat tembok dengan mudah. Ia ingin keluar dari kesulitan ini, tetapi mengingat apa yang disaksikannya hari ini dan penampilan Lei Yao yang tak berdaya, Lin An merasa sedikit enggan. Namun, jika ia benar-benar tinggal dan ikut campur dalam urusan orang lain, ia takut masalah hari ini akan menjadi masalah besar lagi. Lin An memikirkannya dan menggertakkan giginya. Ia hendak pergi, tetapi saat ia melangkah,
Wajah Lei Yao yang begitu cantik dan memilukan muncul kembali di benaknya. Kecantikan seorang wanita memang senjata yang ampuh. Jika Lei Yao hanyalah wanita biasa, Lin An mungkin tidak akan begitu terjerat. Akhirnya ia berhenti, mengambil tongkat kayu dari tanah, dan berjingkat ke arah Wan Ting Seng. Begitu memasuki halaman, saya melihat Wan Ting Seng berhenti dan bersembunyi di balik tangki air besar di halaman. Lagi pula, dia pencuri yang bersalah, dan sepertinya dia tidak punya nyali untuk masuk ke rumah. Sementara belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya, Wan Ting Seng jelas tidak menyangka ada yang mengikutinya. Ia bersembunyi di balik tangki air besar dan menirukan suara meong kucing 2 kali. Tak lama kemudian, ia mendengar derit pintu di depannya, dan sesosok tubuh keluar dari ruangan. Lin An memandang ke arah cahaya bulan dan melihat bahwa orang yang keluar dari ruangan itu adalah Cai Ping, pelayan pribadi Lei Yao. Setelah keluar, Cai Ping menguap sambil memegang sebuah bungkusan di tangannya, melihat sekeliling, lalu menutup pintu dengan punggung tangannya dan bergegas menuju gerbang taman dengan langkah-langkah kecil. Lin An cepat-cepat menempelkan dirinya ke dinding, memperhatikan layar berwarna-warni itu melewatinya dan langsung menuju ke arah kolam. Setelah Cai Ping pergi, Wan Ting Seng muncul kembali dari balik tangki air besar dan langsung menuju pintu. Cai Ping sengaja membiarkan pintu sedikit terbuka saat ia pergi. Ketika Lin An melihat ini, ia menyimpulkan dalam hatinya bahwa Cai Ping, pelayan itu, sebenarnya telah mengkhianati tuannya. Ia pasti telah merencanakannya dengan membiarkan pintu terbuka untuk Wan Ting Seng di tengah malam. Wan Ting Seng memasuki ruangan dengan hati-hati, bahkan tanpa menutup pintu. Lin An mengikutinya dari dekat. Wan Ting Seng menggosok-gosok tangannya dan berkata dengan senyum nakal, "Sayangku, aku datang." Terdengar erangan seorang wanita samar-samar di ruangan itu. Hati Lin An mencelos, dan ia memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah Lei Yao dan pria ini berselingkuh, dan mereka berdua sepakat untuk bertemu larut malam melalui pembantu mereka? Jika demikian, bukankah ia akan ikut campur dalam urusan orang lain? Lampu di ruangan itu menyala, dan Wan Ting Seng lah yang menyalakan lampu minyak di atas meja. Untuk berjaga-jaga, Lin An pertama-tama melubangi kertas jendela dan mengintip ke dalam melalui lubang itu. Ia melihat Wan Ting Seng masih mengenakan pakaian hitam dan topeng, matanya menatap ranjang batu giok tak jauh darinya dengan tatapan penuh nafsu. Janda muda, Lei Yao, sedang berbaring di tempat tidur, rambutnya berhamburan seperti awan di atas selimut seputih salju. Kemejanya sedikit tersingkap, memperlihatkan kulit putihnya yang luas. Wajahnya yang cantik memerah, matanya terpejam rapat, dan ia terus bergumam dalam tidurnya. "Panas, panas sekali." Wan Ting Seng menyeringai mesum dan sibuk membuka kancing bajunya. Lin An menyimpulkan bahwa Lei Yao kemungkinan besar telah dibius. Teringat botol yang diminum Cai Ping hari ini, ia merasa semakin kesal dengan tindakan pelayan itu. Lin An, yang memang suka menggoda wanita, tak kuasa menahan diri dan menyaksikan tindakan brutal seperti itu terekam di depan matanya. Ia sempat berpikir jika ia bergegas masuk, ia mungkin akan mengejutkan Wan Ting Seng. Jadi, ia memaksakan diri mengeong seperti kucing dan mengetuk pintu pelan. Wan Ting Seng baru saja membuka ikat pinggangnya ketika mendengar suara gaduh di luar dan mengira Cai Ping telah kembali. Ia mengerutkan kening, berbalik, dan membuka pintu. Sebelum sempat melihat siapa yang ada di luar, sebuah tongkat setebal pergelangan tangannya menghantam kepalanya. Wan Ting Seng jatuh terduduk dengan kaki terentang tanpa sepatah kata pun. Lin An mengerahkan seluruh tenaganya dalam serangan ini, dan baru setelah selesai, ia memikirkan apakah ia akan membunuh siapapun. Ia menggunakan tangannya untuk merasakan napas Wan Ting Seng dan mendapati bahwa ia masih bernapas. Maka ia pun segera menghampiri Lei Yao. Melihat wajah Lei Yao yang memerah dan penampilannya yang menawan bak buah persik, ia tak kuasa menahan detak jantungnya. Meskipun Lin An bernafsu, ia tetaplah pria yang berintegritas, dan ia tak akan mudah memanfaatkan kemalangan seseorang. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Lei Yao, dan mendapati suhu kulitnya sangat panas. Lei Yao terbangun oleh tindakannya. Mata indahnya setengah tertutup, dan ia bergumam lalu melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Lin An memeluknya dengan hangat dan harum, dan hormon dalam tubuhnya melonjak dalam sekejap. Ia hampir tak bisa mengendalikan diri. Melihat mata Lei Yao yang kabur dan tatapan bingung, Lin An memaksa dirinya untuk tenang, mendorongnya menjauh dari pelukannya, pergi ke meja, mengambil sebotol air dingin, menutupi wajahnya dengan air itu, dan menuangkannya ke wajah Lei Yao. Air dingin tiba-tiba sedikit menyadarkan Lei Yao. Ia berteriak, "Ah!" Dan, melihat pria asing di hadapannya dalam cahaya, ia begitu ketakutan hingga ingin berteriak minta tolong. Lin An menutup mulutnya dengan tangan, mengangkat jari telunjuknya, dan membuat bunyi klik, memberi isyarat agar ia diam. Lei Yao juga mengenalinya, dan mata indahnya terbelalak kaget. Ia berpikir, mungkinkah aku telah melindungi pencuri bunga hari ini? Lin An berbisik, "Jangan teriak-teriak, aku kesini khusus untuk menyelamatkanmu." Ia menunjuk Wan Ting Seng yang tergeletak di tanah. Napas Lei Yao pendek dan ketakutan, dadanya yang indah naik turun.
Dengan pakaian dan penampilan seperti ini, ia sungguh sangat menggoda. Lin An berkata lagi, jangan berteriak. Ia melepaskan tangannya dari bibir Lei Yao dan bergerak ke sisi Wan Tingseng. Lei Yao bangun dari tempat tidur dan merasa pusing untuk sementara waktu. Ia hampir jatuh ke lantai. Ia segera berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Lin An bangkit dan memegang lengannya, membawanya ke Wan Tingseng, dan secara pribadi membuka kain hitam yang menutupi wajah Wan Tingseng. Ketika Lei Yao melihat wajah Wan Tingseng, mulutnya ternganga kaget. Ia tidak pernah menyangka bahwa pencuri bertopeng hitam yang masuk ke kamarnya malam itu adalah Wan Tingseng, tuan muda kedua dari keluarga Wan, dan saudara laki-laki kedua dari mendiang suaminya. Efek obat di tubuh Lei Yao belum hilang. Lin An menggendongnya ke halaman. Lei Yao sampai di tepi tangki air dan merendam kepalanya di air dingin itu. Lin An khawatir seseorang akan datang, jadi ia bergegas ke gerbang halaman dan melihat sekeliling. Untungnya, hari sudah larut malam dan tidak ada yang memperhatikan pergerakan di sana. Adapun pelayan Cai Ping, ia telah melarikan diri ke tempat yang tidak diketahui. Dari apa yang dilihatnya tadi, ia telah melarikan diri dengan sebuah paket dan kemungkinan besar kawin lari dengan pacar pelayannya. Lei Yao mengangkat kepalanya yang halus, rambut hitamnya basah kuyup dan jatuh di bahunya yang ramping. Wajahnya yang cantik berlumuran air mata dan air, dan cahaya bulan menyinari kulitnya, membuatnya tampak sepucat salju. Matanya yang indah, dipenuhi kesedihan dan kebencian, menatap Lin An dan bertanya, mengapa kau tidak pergi? Lin An berkata, Nona Lei, setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Kau membantuku menyembunyikan keberadaanku, jadi tentu saja aku harus membantumu melarikan diri. Jangan takut, ikuti aku akan membawamu keluar dari sini. Lei Yao menggeleng perlahan, kini benar-benar tenang. Pergi? Kemana aku bisa pergi? Paling buruk, aku bisa mati demi menjaga reputasiku. Lin An berkata, kau terlihat sangat muda, tapi pikiranmu sungguh bodoh. Keluarga Wan, ayah dan anak, sama-sama sangat ambisius. Mereka mendambakan kecantikanmu dan akan melakukan segala cara yang tercela. Kalau kau tetap di sini, bukankah kau akan seperti domba yang dimangsa harimau? Lei Yao menggigit bibirnya dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku yakin aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Lin An berpikir dalam hati, masih saja kau membual. Kalau aku tidak menemukan ini hari ini, kau pasti sudah buta. Apa gunanya bicara soal melindungi diri sendiri? Ia merendahkan suaranya dan menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada Lei Yao. Raut wajah Lei Yao semakin muram. Ia tak pernah membayangkan Cai Ping, pelayan pribadinya yang selama ini ia anggap saudara perempuan, akan mengkhianatinya. Ia tak pernah membayangkan ayah dan anak keluarga Wan itu lebih hina satu sama lain. Bahkan mayat Wan Tingguang terasa dingin di tulangnya. Saking hinanya mereka menindas perempuan lemah seperti dirinya. Mengapa nasibnya begitu menyedihkan? Lin An selesai berbicara, menghela napas, dan berkata, selagi larut malam dan semua orang sudah tidur, aku akan membawamu pergi dari sini. Di mana kampung halamanmu? Apakah orang tuamu masih di sini? Apakah kamu punya kerabat lain di rumah? Mendengar kata-kata ini, Lei Yaofang tiba-tiba merasakan kesedihan yang mendalam, dan dua garis air mata kristal mengalir di wajahnya yang cantik. Lin An melihat reaksinya dan tahu bahwa ia telah menyentuh hatinya secara tidak sengaja. Ia buru-buru berkata, jangan menangis, aku tidak akan bertanya. Lei Yao menyeka air matanya, menenangkan pikirannya, dan berkata, Tuan muda, sebaiknya Anda pergi dari sini sesegera mungkin. Jika mereka menemukan Anda tidak akan bisa pergi meskipun Anda mau. Lin An berkata, apa yang akan kamu lakukan jika aku pergi? Lei Yao berkata, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku hanya bisa menghadapinya. Sebenarnya, dia tidak punya solusi yang lebih baik saat ini. Lin An berkata, saya punya rencana yang mungkin dapat membantu saya mengatasi apa yang terjadi malam ini. Lei Yao mendekat, mengangguk sesekali sambil berbisik tentang cara menghadapi situasi ini. Tanpa disadari, mereka berdua semakin dekat. Lei Yao merasakan aura maskulin yang kuat dan panas menghampirinya. Jantungnya berdebar kencang, dan wajah cantiknya memerah hingga ke leher. Hal ini sebagian disebabkan oleh efek obat yang diberikan kepadanya yang belum sepenuhnya hilang, dan kendali Lei Yao saat itu sedang lemah. Lin An dan Lei Yao bekerja sama untuk menjemput Wan Tingseng. Lin An menggendongnya jauh ke barat, jauh dari rumah tempat Lei Yao tinggal, dan dengan santai menurunkan Wan Tingseng di depan pintu sebuah rumah. Setelah melakukan semua ini, Lin An kembali melalui rute yang sama, tiba di rumah kayu, mengambil tangga, dan memanjat tembok. Ketika sudah setengah jalan, ia melihat Lei Yao menghampiri tembok, matanya yang cerah dengan ekspresi yang rumit, dan ia tidak tahu apakah ada sedikitpun keengganan dan keterikatan di dalamnya. Lin An tersenyum pada Lei Yao dan berbisik, belum terlambat untuk pergi sekarang. Lei Yao menggigit bibir merahnya, menggelengkan kepala, dan berbisik, Tuan, siapa nama Anda? Pertanyaan ini sangat sulit ditanyakan, dan wajah cantiknya memerah setelah selesai bertanya.
Untungnya, hari sudah gelap, jadi Lin An tidak melihat ekspresinya dengan jelas. Lin An berkata, nama keluargaku Hu. Ia tahu Lei Yao takkan pernah pergi dengan mudah, dan ia hanya bisa meratapi nasib wanita malang ini. Ia bisa menyelamatkannya untuk sementara, tapi mungkin takkan bisa melindunginya selamanya. Lagi pula, tak satupun ayah dan anak keluargawan yang baik. Tuan Hu, hati-hati. Mendengar ini, Lin An tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan melihat air mata di mata indah Lei Yao. Ia merasa kasihan padanya. Lin An mengeraskan hatinya dan memanjat tembok untuk pergi. Lei Yao menatap dinding kosong itu, merasa tersesat. Setelah beberapa lama, ia pergi mengambil tangga kayu. Ia melihat sesuatu yang berkilau di lantai. Ia mengambilnya dan ternyata itu adalah liontin giok berbentuk naga. Lin An pasti tidak sengaja menghilangkannya saat memanjat dinding. Lei Yao berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyimpan liontin giok berbentuk naga itu sebelum mengambil tangga. Ia kembali ke kamarnya dan menunggu sebentar. Tepat saat ia hendak meminta bantuan, ia mendengar seseorang di luar berteriak, "Ada pencuri!" Lin An tidak mendengar tangisan itu. Ia memanjat tembok dan meninggalkan keluargawan. Saat itu sudah tengah malam, dan jalanan serta ganggang di Kabupaten Qingyun sudah sepi. Lin An teringat saat ia baru saja menggendong Lei Yao. Ia seakan masih bisa merasakan aroma tubuh Lei Yao yang memikat. Menggunakan cahaya bulan untuk menentukan arah, Lin An berjalan menuju penginapan Fulai. Memikirkan perjalanan mendebarkan yang hampir seharian ini, Lin An bisa dibilang beruntung. Ia hanya tidak tahu betapa khawatirnya ia terhadap Murong Feiyan dan Liang Dazuang. Lentera kios Fulai yang berkelap-kelip terlihat di depan. Lin An ingin berendam air panas dulu, lalu menyantap semangkuk sup yang lezat, mie sapi pasti yang terbaik. Semakin ia memikirkannya, semakin lapar ia. Ia berlari kecil menyusuri jalan, ingin segera pulang dan beristirahat. Tiba-tiba, dua polisi berpakaian hitam muncul di hadapannya. Mereka tiba-tiba muncul dari balik tikungan, mengejutkan Lin An. Lin An berteriak kaget, memegangi dadanya, dan berkata, "Astagaan! Orang-orang ini menakut-nakuti orang sampai mati. Saudara-saudara, tidak pantas bagi kalian untuk keluar dan menakut-nakuti orang di tengah malam." Kedua detektif itu menatap Lin An dengan dingin dan berkata, "Mengapa kamu berkeliaran di jalan pada tengah malam? Bukannya tidur nyenyak di rumah?" Lin An berkata, "Aku pulang. Aku tinggal di penginapan Fulai di depan." Kedua detektif itu menatapnya dengan curiga. Lin An telah berendam di kolam hampir seharian, dan pakaiannya masih basah, wajahnya bengkak karena basah kuyup. Menyadari ia pasti terlihat mencurigakan, ia buru-buru menjelaskan, "Hei, teman-teman, saya baru saja terpeleset dan jatuh ke sungai, itulah sebabnya saya dalam kondisi seperti ini. Saya menginap di penginapan Fulai. Kalau kalian tidak percaya, ikut saya dan bertanya." Kedua detektif itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka mencibir, "Tidak percaya? Tentu saja tidak. Kau bertindak begitu sembunyi-sembunyi di tengah malam, dengan tatapan licik seperti itu, kau pencuri atau pencuri? Ayo kita tangkap kau dulu." Tanpa berkata apa-apa, kedua pria itu mengalungkan rantai besi ke leher Lin An dan menariknya ke arah kantor pemerintahan daerah. Lin An tertekan. "Hei, teman-teman, kalian bisa kembali bersamaku dan aku akan bertanya kepada mereka tentang ini." "Diam. Kalau berani teriak-teriak dan ganggu orang lagi di tengah malam begini, kutampar mukamu." Salah satu detektif sudah mengeluarkan papan bambu yang bentuknya seperti spatula. Lin An tahu benda ini, khusus digunakan untuk menampar wajah penjahat. Satu tamparan saja pasti akan membuat separuh wajahnya bengkak. Lin An yang tak pernah mau rugi, langsung tersenyum dan berkata, "Kalian berdua salah paham, ya. Kita kan seprofesi. Saya hakim Kabupaten Qingyun yang baru." Kedua detektif itu menatap Lin An dan tertawa bersamaan. Salah satu dari mereka berkata, "Anda adalah hakim Kabupaten Qingyun, dan saya adalah Gubernur Siesho. Anak muda, Anda gila karena ingin menjadi pejabat, kan?" Orang lain berkata, "Setiap tahun memang ada orang gila, tapi tahun ini jauh lebih banyak. Mereka semua cuma orang-orang yang terobsesi dengan pejabat. Kemarin kami memergoki seseorang berpura-pura menjadi sensor, dan hari ini kami bertemu orang ini lagi." Lin An ingin menangis, tapi air matanya tak keluar. "Astaga, aku berkata jujur, kenapa tak ada yang percaya padaku?" Lin An tak pernah menyangka akan menghabiskan malam pertamanya di Kabupaten Qingyun di penjara. Kedua detektif itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya, bahkan terlalu malas untuk pergi ke penginapan Fulai terdekat untuk menyelidiki. Mereka membawanya ke kantor pemerintah daerah dan mengurungnya di dalam sel. Lin An didorong ke dalam sel, masih marah, dan berteriak, "Apakah ini sebuah kesalahan? Setidaknya mereka butuh penyelidikan. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Pasti ada alasan untuk menangkap seseorang." Terdengar suara dentuman keras saat pintu terkunci di luar. Lin An tahu bahwa berteriak sekuat tenaga pun akan sia-sia. Ia hanya bisa menerima kenyataan dan menunggu sampai besok. Ada 5 tahanan di dalam sel, dan mereka semua tertidur. Namun,
Karena kedatangan Lin An, mereka semua terbangun dari mimpi indah mereka. Dan mereka semua menatap tamu tak diundang itu dengan mata penuh harap. Lin An menyadari niat jahat dalam tatapan mereka dan terkekeh. Semua orang di sini. Hidup ini penuh dengan pertemuan. Kita semua bersaudara, dan aku Lin An. Tak seorang pun memperhatikannya. Di sudut tembok barat, seorang pria bertubuh besar berjanggut berbaring miring, seperti Buddha berbaring, kepalanya yang besar ditopang oleh tangan kirinya dan sebatang jerami di tangan kanannya. Ia mengunyahnya tanpa melirik Lin An. Sementara itu, 4 tahanan lainnya bergegas maju, mengepung Lin An, dan mulai memukulinya tanpa henti. 2 tinju Lin An tak mampu menandingi ke-4 orang itu, jadi ia hanya bisa mundur ke sudut sambil memegangi kepalanya. Untungnya, orang-orang ini tidak benar-benar ingin memukulinya sampai mati. Bahkan dengan pukulan-pukulan itu, mereka hanya memberinya pelajaran. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, pria besar itu mendengus, "Cukup, apa kau benar-benar ingin menyebabkan kematian?" Semua orang bubar dan segera kembali ke tempat masing-masing untuk tidur. Lin An menerima banyak pukulan dan tendangan, tetapi sebagian besar lukanya berupa luka fisik. Untungnya, ia tidak melawan. Semakin ia melawan, semakin ganas serangan lawannya. Dari 5 saksi, ia hanya bisa menghadapi 2 orang saja. Sedangkan pria berjanggut itu, jelas ia sangat kuat. Ia mungkin bukan tandingannya. Ia mungkin pemimpin kelompok tahanan ini. Lin An duduk bersandar di jeruji kayu sel, berpikir bahwa pukulan yang diterimanya malam ini sia-sia. Ia harus menanggung akibatnya sendiri. Pria berjanggut itu menatapnya, masih mengunyah jerami. "Adik kecil, siapa namamu?" Lin An mengumpat dalam hati. "Mary, tetangga sebelah, baru saja ada yang mengelilingiku, dan sekarang dia mencoba menggodaku. Tapi di bawah atap orang lain, kau harus menundukkan kepala. Apapun latar belakang atau statusmu, di sini, siapapun yang lebih kuat akan menjadi bosnya." Maka, dengan senyum cerah dan riang, ia berkata, "Adik Lin An, bolehkah aku tahu namamu?" Meskipun senyumnya cerah, ia sudah memikirkannya. "Saat aku kembali ke statusku semula, aku akan memberimu 20 cambukan tongkat untuk memberimu pelajaran." Lelaki berjanggut keriting itu berkata, "Yo Batian." Lin An diam-diam memuji nama itu. Nama itu terdengar mendominasi, agak terlalu arogan, agak terlalu sok. Namun, pria berjanggut itu tanpa pantas menyandang nama itu. Lin An dikenal karena kemahirannya, dan keahliannya adalah mendekati orang. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Yo, kita memang ditakdirkan untuk bersama. Kita berdua memiliki takdir yang sama." Sebelum Yo Batian sempat berkata apa-apa, seseorang di sel sebelah tertawa terbahak-bahak. Orang yang tertawa itu duduk membelakangi Lin An. Lin An menoleh dan melihat, dalam cahaya api di dalam sel, bahwa orang yang tertawa itu adalah seorang pria gemuk. Pria gemuk itu tak lain adalah Jia Doang, yang akan pergi ke pengadilan untuk menuntut hari ini. Lin An mengabaikannya. Lagi pula, Jia Doang ada di sel sebelah dan tidak ada hubungannya langsung dengannya.